Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Bulungan. Kita kembali lagi ya ke episode kedua dari program Getah Apul. Grebek kantor alumni hukum 70. Nah, kita waktu itu episode pertama sudah mampir ke kantor Badranaya di Menara Rajawali Kuningan. Nah, sekarang kita masih ke daerah Jaksel tapi pindah ke Menara 165. Kita akan mampir ke kantor hukum dari alumni hukum 70. Mau tahu siapa alumninya dan bagaimana keseruannya? Ayo ikuti kita di program ini. Assalamualaikum, Punten, Kak Cahyo, Kak Chandra. Apa kabar, Kak? Apa kabar? Halo. Nih udah kenal sebenarnya. Sesama UGM. Oke, warga Bulungan. Jadi kita sudah ada di kantor Kak Cahyo dan Kak Chandra, Arazi Law Firm. Oke, jadi Kak izin kita dari Biro Hukum IK Alumni 70, kita punya proker Getah Apul, gerebek kantor hukum alumni 70. Digerebek gitu. Jadi sekarang kita menggerebek Arazi Law Firm punyanya Kak Cahyo dan Kak Chandra. Gitu. Jadi kita tanpa panjang lebar lagi, boleh Kak kita menggerebek kantornya dan tur kantornya? Silakan. Yuk. Nah, kita masuk ini ruang tunggu ya Kak? Iya, ini ruang tunggu. Jadi kalau mau ngobrol santai bisa di sini. Yuk. Oke. Ini ruang kerja kita. Ya, Oke. ini Ini buat bukaan nanti karena buka puasa. harusnya nggak di sini. Waduh. Ini ruang meeting ya Kak ya? Ya, ruang meeting. Ini kantor kita lagi pada meeting. Ya, apa? Ruang senior associate ceritanya. Oke. Lagi diskusi. Ya, di sini para manajer kami. Oh, ini Jadi finance. kalau ada THR belum diterima bisa ditanyakan ke sini. THR kapan cairnya? Hari ini Mas. Hari ini. Alhamdulillah. Oh, pantas mukanya cerah-cerah ya. Iya. kalau ini para lawyer kita sedang bekerja ya. Mudah-mudahan cantik-cantik Ya, sapa-sapa juga ganteng-ganteng. boleh. Wit, dada-dada boleh. Ya, sana juga ini kita. Bang Daniel boleh disapa-sapa, Bang Leo. Siapa tahu ada teman-temannya nanti menonton. Siapa tuh dapat jodoh dari ini. Ya, sudah mentok sana nanti jatuh. Sana terjun bebas nanti. Ya. Kita di Menara 165 di kawasan Simatupang. Ya. Ya, kalau sini ruang partner, Ini ruang partner dan ruang meeting kecil. ruang meeting kecil. Ya, segitu kantor kami yang Kami yang sederhana ini. kantor kami sederhana. Gitu, karena sehat kira-kira kantor Oke, kami. sekarang berarti kita langsung lanjut gitu ke ngobrol ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol dengan Kak Chandra dan Kak Boleh. Cahyo di ruang meetingnya kakak-kakak ya. Iya, Kita ngobrol boleh. soal 70 dan soal kantor Arazi Law Firm Iya. ini. Siap. Oke, let's go. Oke. Hai Sobat Bulungan, kita sudah ada di ruang meeting dari Arazi Law Firm ya. Bersama tuan rumah kita dan juga kita kedatangan Kak Vivi. Hai Kak. Hai semua. Ya, bagi yang belum tahu, Kak Vivi ini Ketua Biro Hukum Alumni 70. Dan sebenarnya ini Terima kasih. Kak Cahyo dan Kak Chandra juga anggota Biro Hukum. Jadi kita Ya, Biro Hukum betul. Connection semuanya di sini. Nah, ini karena kita waktu apa ya? Waktu rawan ya. Kita di bulan puasa, tag-nya udah mendekati buka, jadi kita ngobrol santai aja ya, Kak. Iya, Siap, maaf siap. nggak ada suguhannya nih bulan puasa. Karena kan masih puasa. Sebulannya nggak ada. Oke, kita mulai dulu ya dari perkenalan dulu nih Kak. Gitu. Kak Chandra, Kak Cahyo, ini masing-masing angkatan berapa sih Kak waktu itu 70? Monggo dari Kak Chandra dulu. Ya, saya dengan Chandra Karina, angkatan 2001 dan 70. Jadi saya di 70 itu dari tahun 1998 sampai 2001 lulusnya. Oke, berarti 2001 glitter ya Kak ya? Seangkatan sama BCL. Iya, BCL. Oke, kalau Kak Cahyo Kak? Ya, saya angkatan 96, saya Cahyo angkatan 96, 70, agresor. Ya, gitu. Jadi saya termasuk alumni yang ini nih suka rajin ke 70 gitu ya, mencari jual-jual pesona ya. Betul, tebar pesona. Tebar pesona. Oke. Nah, ini nih kisi-kisinya, ini Kak Chandra dan Kak Cahyo dulu PMR ya.
Iya, Oke, betul. dan berarti Kak Vivi juga PMR ya? Ya, benar. Benar. Oke, nah ini kemarin kan kita ngobrol-ngobrol ya, waktu itu di narasumber yang sebelumnya tentang pengalaman dulu 70. Nah, sekarang mungkin kita pengen ngobrol tentang pengalaman di PMR ya, Waduh. waktu itu. Dulu berarti kegiatannya cuma PMR aja Kak, di 70, ekskulnya? Oh, waktu kalau saya lumayan agak gila ekskul ya. Di ekskul. Ada ikut PMR, Sisgahana, Oke. terus abis itu band, terus abis itu dulu ada namanya mungkin anak sekarang udah nggak paham ya, Hmm, Lentera Majalah Dinding. Oke, Dulu ada Majalah Dinding, terus apa lagi ya? Udah itu aja, 4. oke. Iya. Oke. Kalau Kak Chandra, PMR saja atau ada yang lain Kak? Kalau nggak salah sih PMR aja. PMR Karena aja. waktu itu ikut kepengurusan OSIS juga ya, terakhir pas sudah kelas 2 atau kelas 3 gitu. Oke. Ini siswa teladan waktu di angkatannya. Oke, siswa teladan. Ada pemilihan waktu itu? Oh, Ada? Nem tertinggi ya? Oh, nem tertinggi. Keren. Nemnya berapa kalau waktu itu Kak? Ini saya agak lupa waktu itu. 10,6 kan Iya. ya? Aduh, udah tinggi banget. Berarti kan kalau nem itu berdasarkan UAN ya, ada 3 mata Iya. pelajaran, berarti Kayaknya nem dulu lebih dari 3 ya. lebih dari 3 ya? 2 atau 6. Oke. Nah, Keren. ini kan PMR nih Kak. PMR waktu itu gimana sih budayanya Kak? Keras kah, senioritas atau bagaimana? Mungkin dari seniornya dulu lah. Gitu, yang kita tanya. Gitu. PMR, alhamdulillah ya. Kalau dibilang senioritas kayaknya nggak cuma PMR ya, di mana-mana itu pasti ada, itu sudah budaya dan bukan cuma di Bengkulu aja. Di Exco juga pasti ada. Tapi tetap walaupun senioritas, alhamdulillah kita tuh menjadi dekat sampai Iya. sekarang. Alumni PMR kita menyebutnya ALB, anggota luar biasa PMR. Oke. Masih tetap kumpul dengan adik-adik SMA 70. Dengan anak-anak SMA 70 kita masih kumpul. 2 hari lalu kami ngadain bukber panitia anak-anak SMA PMR SMA 70 dengan ALB anggota luar biasa PMR. Wah, itu banyak banget deh kenangan-kenangan yang sulit dilupakan ketika kita digojlok oleh senior, ketika kita dibentak-bentak, ketika disuruh makan lollipop ganti-gantian mulut ke mulut itu, aduh dengan Dibuka segala semua, macam. dibuka. Wah, dibuka semua. Buka. Wah, Apa-apa, kalau sekarang banyak junior. zaman sekarang nggak boleh kayak gitu Kak, viral. Iya. Bisa Kan viral. zaman dahulu. Kalau sekarang mah udah enggak lagi. Sekarang mah udah yang peluk-peluk, baik-baik gitu, udah lebih ke akraban gitu. Kalau itu kan tadi ditanya pengalaman pada masa itu. Masa itu. Masa ini enggak ya? Masa ini mah udah enggak ada anak-anak PMR sama 70 juga udah enggak ada senioritas, udah semua udah menyatu. Kayak kemarin panitia juga ada menyatu gitu, alhamdulillah. Tadi kan Kak Vivi sempat nyinggung di gojlok. Nah, di gojlok Benar. ini kan biasanya ya, kalau ekskul saya yang lain itu ada istilahnya tanda kutip pelantikan ya, atau nakit nalepnya lah. Nah, berarti kalau PMR ada nakit nalepnya nih Kak? Coba dari Kak Chandra dulu. Ada. Nakit nalepnya gimana kalau PMR? Kalau di zaman saya tuh ada 3 kali pelantikan. Hmm. Tanda A itu biasanya camping. Oke. Camping tuh di daerah pegunungan ya, memang di tempat camping. Nanti ada posnya gitu, dari pos ke pos, di tiap masing-masing pos ada kakak senior yang menunggu dengan soal-soal dan ujian-ujiannya ya, ujian fisik maupun pertanyaan gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah melaksanakan semua rangkaian itu, ya lulus tanda A itu tadi, bisa menjadi anggota yang istilahnya sudah sempurna terdaftar menjadi anggota. Kemudian pelantikan tanda B lebih kepada tertulis waktu itu, kalau tidak salah melibatkan TNI juga ya, jadi soal-soalnya lebih banyak kepala-merahan. Kemudian yang paling seru itu adalah tanda C. Ini pasti semua anak PMR ingat ini. Saya nggak tahu sampai sekarang masih dilaksanakan atau tidak, karena belum pernah dapat undangannya juga ya. Jadi tanda C ini adalah ujiannya itu kita ke ruang jenazah, waktu itu rumah sakit Cipto Mangunkusumo. RSCM. Iya, jadi oleh senior itu ditaruh nih masing-masing kayak nomor gitu ya, di masing-masing orang nih mendapatkan satu nomor. Nah, nanti disuruh cari pasangannya nomor ini ada di jenazah, di misalnya di loker nomor sekian gitu. Oke. Masuk tuh, Kok gantian jadi cerita satu-satu. misteri ya? Kita masuk satu-satu. Padahal belum malam Jumat ya. Iya, ke ruang jenazahnya kita cari nomor lokernya, boleh bawa senter kalau nggak salah waktu itu. Jadi setelah berhasil keluar dibalikin, nah setelah habis itu ya sampai kita diberikan wejangan ya oleh kakak-kakak senior, jangan takut kalau nanti kita semua akan mengalami hal itu kayak gitu.
Cuman karena kita masih anak SMA, jadi ya lebih yang rasa ya takutnya ya. Jadi mendapat filosofi atau pelajarannya tuh mungkin saat itu eh, belum seberapa dibanding takutnya atau tantangannya. Kemudian setelah dari RSCM itu kita belum selesai petualangan kita karena itu sekitar midnight kita dibawa lagi ke TPU waktu itu. Tapi TPU-nya menurut saya sih mungkin masih kurang horor ya karena Oke. masih tanah kusir. Tanah Oke. kusir itu kan dari zaman dulu pun lampu-lampunya udah banyak dan dia kan tertata rapi ya. Nah di situ kita disuruh diem aja nih, kita disuruh diantar sama kakak senior misal kamu stay di sini di nisan ini, kamu di nisan ini. Ya kita seperti disuruh bermuhasabah aja gitu, bermuhasabah gitu sampai menjelang pagi, terus ya udah kita boleh balik lagi. Terus kita balik ke sekolah bareng-bareng. Oke. Gitu. Itu sih yang paling berkesan ya sama Dari pelantikan Kang, ya. Oke. gitu. Nah, Oke. kalau sekarang masih ada pengaruh. Nah, tadi kan berarti angkatan 2001. Nah, Kak Cewek tadi angkatan 96 kan, 96, iya. Andresok. Nah, berarti 96 masih sama Kak kurang lebih proses pelantikannya. Kurang lebih sama, ya itu kayaknya dari zaman dulu. Oh, cuman makin ke bawah itu kalau dari kita kerja sama PMI-nya belum terlalu kuat ya. Jadi Oke. mungkin kalau udah di angkatan Kak Chandra 2000-an itu sudah apa namanya hubungan dengan Kuat, PMI-nya materi-material lebih bagus. Kalau dari kita banyak dari senior sih. I see. Ya, aku Gitu. juga I kuat. see. Iya. Oke. Kak Vivi mau menambahkan Kak untuk pelantikan? Mungkin ada yang aib yang mau dibuka Kak? Mau aib lagi ya. Pelantikan itu zaman aku mungkin kita memang berjarak zaman ya. Waktu Iya. zaman aku itu udah horor itunya makamnya. Oh, udah Udah horor. horor, Gimana? gelap karena Tanah kusir juga? Purut kalau nggak Oh, jeruk salah. purut. Oh, jeruk purut. Kalau nggak salah udah Itu kan horor urban memang. legendnya Jadi- Pastor Buntung ya? Iya. Jadi ya nggak ada lampu, bener-bener kita ditaruh-taruh di sebelah sini, wah udahlah pokoknya horor. Tapi itu jadi kenangan indah lah ya, bisa diceritain. Nah tadi kan Kak Chandra kan nggak tahu nih apakah anak-anak sekarang masih seperti itu apa enggak. Ya, jadi kan konsepnya udah beda. Kalau kita kan zaman dulu itu konsepnya bisa keluar. Jadi sekarang anak-anak yang masih SMA ini konsepnya masih di Jakarta. Jadi mereka itu gelap-gelapannya ya di sekolah gitu, di tempat yang masih dianggap wajar lah oleh pihak sekolah. Pokoknya intinya nggak keluar Oke. gitu. Kalau nggak viral deh. Yang sekarang dikit-dikit viral. Jadi kalau viral dibekuin ke ekskul saya. Oh iya, Boxing. boxing. Makanya jangan sampai viral. Masa PMR dibekuin? Bangetan banget. Oh sekarang jadi wajib malah. Oh jadi wajib? Makanya jadi anak member banyak. Jadi sekarang ada 3 ekskul wajib yang anak-anak kan bisa memilih untuk anak Oke. SMA sekarang ya, untuk di bawahnya UJRIP. Jadi ada Paskib, ada PMR, ada Pramuka. Wajib Oh. itu. Wajib Oh, dipilih, oke. bukan tiga-tiganya wajib. Oke. Wajib dipilih. Nah, untuk Oke. untuk ekskul pilihannya tetap pada pilihan masing-masing anak-anak. Oke. Jadi sekarang PMR jadi ekskul Pramuka, wajib pilih. TLUP, itu. Oh, Sekarang Paskibra Kak. Paskibra. Paskibra namanya. Oh iya dulu Pramuka, TLUP. Paskib sama PMR. Oh nggak ada Itu Pramuka ya wajib, akhirnya. Oh, wajib dipilih. Terserah mau milih yang mana dari 3 itu. Oke. Oke. Gitu. Nah, ini kan tadi lintas angkatan ya. Kak Vivi 90 ya Kak ya? 88. 88? 88. Korting. Biar kelihatan muda. Muda. Oke. Maaf, adiknya Kak Vivi yang 90. Benar. Nah, ketuker-tuker saya gitu. Nah, berarti Kak Vivi 88, ini tadi 2001 96. Nah, Kak Vivi angkatan 88 pas main ke PMR ya, mungkin mampir ke pelantikannya masih ketemu nggak Kak dengan Kak Cahyo dan atau melantik Kak Cahyo dan Kak Chandra waktu itu? Lumayan aktif ya. Mungkin kan pada saat itu karena belum sedekat sekarang, masih belum terlalu kenal. Oh, oke. Jadi samar-samar ya. Iya. Nah, tadi kan katanya Kak Cahyo suka menebar ya tadi, menebar pesona Iya, gitu. iya, Nah, iya, saat iya. menebar pesona itu waktu Iya. itu udah ketemu Kak Chandra saat Udah pelantikannya? ketemu. Iya, ketemu. Sudah. Jadi dikasih apa pas pelantikan, biasalah kita kasih nama-nama lucu-lucu gitu ya. Waktu namanya siapa waktu itu? Gogon Sri Tesi Sri Mulat kasih nama. Nama Kak Chandra. Iya, jadi kan ya kamu namanya dirubah jadi Tesi gitu. Oke. Ya suka-suka lah namanya pelantikan zaman dulu ya. Iya. Oke. Nah, ini buat bagi yang belum tahu, kalau Kak Cahyo dan Kak Chandra ini adalah suami istri. Jadi menemukan cintanya di 70. Nah, Pesona itu salah satunya ya. Kak Chandra, ya, Kak Chandra, cerita dong. Ini gimana awalnya bisa PDKT, nah terus jadi berlanjut ke jenjang selanjutnya. Langsung dari 70 kah atau setelah lulus atau bagaimana?
Iya, jadi sebenarnya kenalnya udah dari lama ya, dari 98 saya masuk itu. Hmm. Saya kan memang begitu masuk langsung daftar eskul PMR. Hmm. Itu saat itu saya ingat disuruh hafalin nama-nama ketua PMR nih dari Oke. tahun 83 ya, 84 atau 84 ya. Sampai pada saat itu tuh tahun 98. Nah, ada namanya dia. Oke. Tapi saya nggak kepikir ya, suatu hari akan menjadi jodoh gitu. Ya, jadi dia sudah mengenal nama saya sebelum. Kak Cahyo itu kebetulan aktif di PMR, jadi suka datang di acara-acara, berbagai acara PMR. Cuma waktu itu biasa aja, tidak ada Belum ada tidak ada kejutan, ya. rasa apa karena beliau saat itu juga sudah punya gandengan gitu. Nah, Oh. saya juga mungkin Dibuka tuh, iya. Gandengannya PMR juga Kak? Iya. Oh, PMR juga. Nggak Dan saya jauh-jauh. juga masih asik apa namanya beradventure dengan berbagai hal gitu karena namanya masih anak SMA ya gitu. Oke. Nah kemudian tapi kan karena beliau itu sering datang jadi ketemu terus tuh masuk ketika akhirnya saya udah lulus dari SMA. Terus kita mau datang ke pelantikan tanda A tadi ya yang camping di gunung tadi. Saya waktu itu baru SMA terus waktu itu biasa kan kita naik tronton, tapi waktu itu ada temennya Kak Cahyo ini nawarin mau nggak bareng-bareng sama alumni naik mobil nih, kita ada 2 mobil gitu. Ya udah saya nebeng karena saya senang nebeng. Ya udah saya nebeng, pulang pergi. Nah ceritanya agak ini nih karena habis itu pas pulang sepatu saya ketinggalan. Aduh. Jadi karena camping itu kan becek ya. Cinderella. Iya. Cinderella. Iya. Oke. Camping kan becek. Jadi saya tuh ingat saya beli sendal jepit di warung gitu di tempat camping. Nah sepatu saya yang becek itu saya masukin kresek dan saya taruh di bagasinya. Oke. Karena pulang tuh dia dan temannya berbaik hati nganter saya sampai rumah. Karena udah ngantuk segala macam ya udah lah ya habis darah dadah terus pulang tidur. Nah bangun-bangun ibu saya bilang tadi teman kamu yang nganterin pulang tuh nelfon. Kan dulu telepon pakai telepon rumah. Iya. Katanya sepatu kamu ketinggalan. Oh ya udah nanti aja deh janjian balikin karena habis itu dia balik ke Bandung nih kan waktu itu udah kuliah di Unpad. Nanti aja balikin. Nah terus janjian ketemu balikin sambil nonton waktu itu Harry Potter pertama. Waduh. Sorcerer's Stone. Iya. Sorcerer's Stone. Tapi yang unik sampai detik ini tahun 2025 sepatu itu tidak pernah Jadi sepatunya saya bawa ke Gunung Kawi buat di ini. Iya di Buat di jampi-jampi. Jampi gitu. Katanya waktu itu hilang lupa naruh di mana di rumahnya terus ya udah nggak pernah balikin. Iya, jadi kalau sepatunya balik nanti mantranya hilang, ya mantranya hilang. 12 malam aja tuh. Cinderella-nya dengan tikus-tikusnya. Iya. Begitu ceritanya. Nah kebetulan nggak sengaja kok jurusannya sama-sama hukum, jadi itu di luar kesengajaan ya. Hukum UI, hukum Unpad gitu. Oke. Begitu ya Kak. Nah, Kak Cahyo ada tambahan Kak terkait cinta-cintanya? Enggak ada tadi ya itu aja sih. Ikut aja deh. Seperti yang diceritakan. Oke, baik. Nah, coba dong Kak pilih apa momen terunik, terbaik atau terseru yang pernah dialami di 70 waktu itu. Dari Kak Cahyo dulu. Oke, waktu itu mungkin biar nyambung ya. Kita waktu itu di PMR, terus tiba-tiba kita dapat amanah untuk menjadi tim medis di konser Bon Jovi. Bon Jovi masih muda waktu itu. Iya, jadi Iya, ya udah iya, itu iya. paling semua ekskul tuh iri gitu Itu kan. tahun berapa ya? 97 ya kalau nggak salah? 9 ya, 9 lebih tua lagi. Kan saya dulu 96, berarti 94 ya, 94, oke. 94 atau 95. Jadi ya udah waktu itu kita satu tim PMR semua itu jadi tim medisnya Bon Jovi. Jadi sambil nonton sambil ngangkatin ini, sambil ngangkat orang. Oke, berarti itu ya pengalaman terbaiknya ya. Iya, kurang lebih itu ya kan jarang-jarang ya anak SMA bisa jadi Iya. udah nonton konser gratis gitu kan. Oke. Bertugas dapat honor pula. Lagi ketemu band legend ya. Band legend masih legend. muda waktu itu. Oke. Kalau Kak Chandra Kak, apa pengalaman Bertemu terunik? saya gitu ya kan. Benar. Kayaknya belum ada yang terseru Kak Cahyo ya di zaman saya waktu itu nggak ada yang memorable banget gitu jadi tim medis siapa sih enggak sih. Tadi aja yang saya ceritain tuh rangkaian. Kita masuk sini akhirnya mungkin ketemu jodoh gitu ya. Iya, mungkin kalau waktu itu saya mau ke BCL salah gitu ke sini ya kan. Nggak salah. Ini aku curcol nih Kak. Dulu pas aku SMA itu baru serius belajar kelas 3 semester 2. Waduh, kelas 1 kelas 2-nya jadi, ngapain aja? 5 semester awal itu main terus basket. Nah, kalau tiap pelajaran tuh suka cabut. Kalau nggak cabut ke kantin, tempat favoritnya PMR.
Oh, Buat tidur. Buat tidur, iya iya iya. Jadi iya, kasur iya. PMR. Iya iya iya, emang. Iya. Jadi itu tempat favorit saya. Jadi biasanya kantin dulu nih kalau sebelum Ya. jam 12, habis jam Terus tidur 12 di habis PMR, sholat di iya. PMR. Nanti kalau udah sore Hmm. jam 2 ke atas ke perpustakaan, ngeliat-liat buku tahunannya angkatan-angkatan. Pengen tahu nih BCL di mana nih dulu Aduh. gitu dan lain-lain. Oke, oke. Nah, ke Kak Vivi nih. Kak Vivi tadi sempat nyinggung ya ada kegiatan alumni PMR. Berarti Ya. tuh alumni PMR sampai sekarang masih kompak ya Kak ya? Alhamdulillah. Ya. Coba dong Kak ceritain sedikit gitu, apa aja kegiatan alumni PMR yang biasa dilakukan dan ada nggak kegiatan terdekat setelah ini? Silakan. Lah, Kegiatan oh. kita tadinya enggak gitu. Kegiatan kita dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kan ya. Yang awal itu memang alhamdulillah cukup besar di dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir di Subang. Itu kita ngadain baksos cukup Baksos. besar, kemudian setelah itu baksos lagi di Anyer, tapi dalam skala lingkup hanya sekitaran aja. Kebetulan pada saat baksos PMR di Anyer, aku diminta untuk jadi ketua dan Tahun berapa tuh Kak? 1,5 tahun lalu kali ya. Oh, oke. 1,5 tahun lalu ya, kurang lebih ya, di November Desember 2002. Karena PMR juga ya? Iya. Berarti ini saya terjebak di antara alumni PMR di ruangan ini. Enggak lah, tahun 70 lah. Kita ini main air pada saat Oke. mau baksos di Anyer itu. Nah, dalam kegiatan untuk kedepannya dalam waktu dekat, anak-anak adik-adik PMR angkatan sekarang yang masih SMA, mereka akan mengadakan baksos juga di Gajah, Jalan Gajah. Oh, di Atau, Cipete ya. Cipete itu Taman Gajah di Cipete. Setelah itu kami ALB, anggota luar biasa PMR, akan mengadakan jabore dan baksos. Kebetulan ketuanya adalah Tara. Aduh. Oke, berarti tahun ini ya jambore tadi ya? Iya, Jambore dan benar. baksos. Oke, Kak Cahyo gimana Kak? Siap dong. Tadi katanya diminta menjelaskan Siap tadi dong. programnya oleh Kak Vivi. Itu program apa Kak? Program, ya kalau programnya Baksos, ya ini aja kita berbagi ke masyarakat ya, kadang Iya. bentuknya bisa pemeriksaan. Karena kan PMR tuh rata-rata entah kenapa alumni-alumninya ada yang jadi dokter gitu ya. Kan Oke. biasa kan kayak PMR kan pertolongan pertama gitu ya. Alumninya yang jadi dokter juga banyak. Jadi biasanya ada pemeriksaan mata gratis atau kadang biasa sunatan massal atau enggak misalkan apa namanya ya sekedar bagi-bagi sembako atau edukasi ke anak-anak SD gitu sih. Acara itu biasa kita sekalian buat ngumpul, sekalian buat reuni. Jadi sekalian cari tempat misalnya buat camping gitu. Di daerah sekitar. Iya. Berarti ini tahunan ya Kak sifatnya atau? Sifatnya nggak tahu ya, tahunan ya, Sebenarnya tahunan. wajib tahunan juga enggak. Kebetulan aja memang karena gini, di tahun lalu kebetulan anak-anak PMR itu, nah gini, karena kebetulan anak saya juga ada di SMA 70 kelas 2 ya. Nah, teman-temannya otomatis yang PMR kan otomatis, oh mamanya Ujrit. Jadi setiap kali ketemu, Mama Ujrit kapan kita baksos lagi? Mama Ujrit kapan kita baksos lagi? Ketemu sama ini, Mama Ujrit kapan kita baksos? Jadi bukan kewajiban untuk tiap tahun ngadain, tapi ya keinginan aja kali untuk saling berbagi, untuk kemudian kita bisa silaturahmi dengan alumni, anggota luar biasa, juga dengan adik-adik PMR SMA. Oke, berarti kesimpulannya diharapkan kalau bisa tahunan, tapi pun ya let it flow aja ya. Let it flow aja. Nanti kalau kepikiran kapan dilaksanakan gitu. Yang penting nanti bisa tadi ya, bisa berkumpul dan bisa berbagi ya betul. kepada Kan sesama. luar biasa loh, maksudnya Kak Vivi kata 80, saya 90-an, Kak Chandra 2000-an. Iya, gitu iya, kan Asia iya. juga kan seneng gitu loh lintas angkatan itu aja sih. Ya kemudian kan kalau berkumpul juga ada manfaat lebih mantep ya. Daripada cuma kumpul, makan-makan atau apa, tapi kalau ada berbaginya. Waktu itu kayak tahun lalu ya kita betulin musola, betulin perpustakaan gitu-gitu. Jadi ada berkumpul, ada manfaat. Insya Allah barokah. Amin. Ya. Biasanya kan apa ya, kayak 70 kan punya yelnya ya, saya Gaya Jaya. Nah, Teksap punya yelnya juga untuk Bulungan 70 dan lain-lain. Ya? Nah, kalau PMR ada nggak yel-yelnya? Saya Gaya hitam ya. Oh, itu kan simbol ya, lebih ke Ada lagunya, ada sih. Mars. Mars atau himne? himne. Kak Arieska masih aktif juga sampai sekarang. Oh gitu. Oke. Oh iya, kok iya dia dulu nggak pernah bikin. Oke. Ya Oke. nggak ada ya. Jadi ya kita pakai Saya Gaya Jaya sih. Oh, oke. Standar aja. Oke. Tapi tadi ada himne tadi ya? Himne, Oke. bunga hitam. Bunga hitam.
Coba nyanyi Kak. Nah, Bareng-bareng aja. Kan ketua kan? Bunga Apa Kak? Bareng-bareng. Coba saya pengen tahu liriknya. dua, tiga. Bunga hitam harum menyejuk hati, harapanku kan mekar abadi, kan ku siram setiap hari, biar selalu segar mekar berseri. Bunga sekuntum kawan tiada duanya, hanya kami yang punya dari bulungan. Masih hafal ya? Sejujurnya Apa? meskipun saya bukan alumni PMR, saya merinding tadi denger ya. Gitu. Jadi saya bisa Agak membayangkan. mistis ya, agak Enggak, mistis saya ya. bisa membayangkan kalau saya jadi anak PMR yang menjalani prosesnya tadi pelantikan tadi ada ya tingkat A, B, C gitu. Lalu dengan 3 tahun di situ, nah ada nyanyi itu saya tadi, waduh, saya mungkin kalau nyanyi itu nangis tadi bergetar hatinya. Saya tadi udah merinding tadi denger ya. Jadi Waduh. tadi udah dinyanyikan dengan kompak tadi di ruangan ini. Masih Saya, hafal sih, gue bingung masih hafal. Katanya Udah ingatan melekat. zaman dulu tuh malah kita hafal. Oke, luar biasa ya. Dan ya ini secara subjektif ya. Bagi saya mungkin lebih bermakna lagu tadi ya. Bunga hitam tadi ya. Bunga Bunga hitam hitam. dibanding Mars 70 bagi saya. Saya lupa. Awalnya apa ya? 70 sekolah kami tercinta. Enak tuh lagunya, Pak. Mungkin bagi saya kenapa saya tidak mendalami itu kan kesannya lagu itu kan pengen menanamkan supaya anak 70 rajin sekolah. Iya. Kenyataannya tidak kan. Saya juga nggak rajin sekolah waktu itu. Jadi saya nggak tidak memaknai lagu itu mungkin gitu. Lanjutannya apa ya? Lupa. Sekolah kami Dan hujan pun, Hujan panas panas pun, pun, halangan tak berampun, Iya. suka pun, duka pun, Waduh. kami belajar tekun. Jadi kan doktrinnya untuk belajar tekun. Betul. Soalnya Mars 70 ini jarang dinyanyikan kan. Iya. Kita istilahnya ospek ya. Iya, MOS kalau Sakul MOS dulu ya. ya. MOS. Tapi kalau bunga hitam ini kenapa ingat terus? Karena setiap kegiatan PMR itu pasti nyanyi. Pasti nyanyi. Ah, oke. Jadi ibaratnya ke Indonesia Raya PMR ya itu ya tadi ya. Iya, Oke, betul. oke. Nah, ceritanya apa sih Kak dari filosofi dari bunga hitam tadi? Maknanya? Itu lambang ya. Lambang bunga hitam. Jadi lambangnya PMR 70 tuh si bunga hitam tadi. Oke. Emang bunga tapi hitam. Oke, Ah, oke. Apa sih namanya, kuntum atau apa ya gitu loh. Hmm. Jadi memang itu lambangnya PMR. Aku tuh lupa inget ya, kalau nggak salah tuh biasanya kalau yang anak-anak PMR yang habis dilantik nanti setelah sekian berapa hari atau minggu atau bulan nanti harus pakai bunga hitam itu ya di sekolah, atau enggak ya? Enggak juga Enggak, sih. Ada atributnya. enggak. Itu jadi kayak apa sih, kita itu Aku izin telepon dulu. di bawah wadah bunga hitam seperti itu. Ah, Jadi oke. ada Izin telepon. bunganya, ada itunya bunga hitam. Boleh. Oke. Jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak ya soal ke-70-an gitu. Nah, biasanya kalau kita gerebek kantor alumni 70 ini kita ngomong 70 dulu lah, nostalgia Iya, dulu, nostalgia. baru ngomong ke yang serius, ke kantor gitu. Nah, tapi sebelum kita ke sana, ini kan semua PMR connection nih. Waduh. Tuh, dan Kak Vivi kan sudah mengenal banget adik-adiknya Ya. gitu. Kak Vivi coba dong kasih testimoni ya. Ini bagaimana sih ini Kak Chandra dan Kak Cahyo di mata seorang Kak Vivi ya, Waduh. seniornya PMR Berat gitu. nih. Monggo Kak. Yang dramatis ya Kak, Yang biar dramatis. menjual nih. Kasih musik. Bawang, Musik sedih, musik sedih. Bawang biar bisa nangis pakai cucuran air mata. Ya, aku mengenal mereka sebenarnya mungkin pada saat acara-acara juga udah tahu ya, tapi mungkin belum kenal, belum sedekat ini. Kebetulan kita disatukan di dalam biro hukum. Begitu juga dengan adikku yang satu ini. Wah. Nah, dan kebetulan kita adalah koneksi di PMR, aku lebih mengenal mereka dulu. Alhamdulillah, tiga adik-adikku ini semua. Fokus ke mereka aja Kak. Aku jangan dua aja, jangan tiga. Jangan tiga. Oke. Alhamdulillah dua adik-adikku ini amat sangat hebat, amat sangat support dengan kegiatan biro hukum, di mana kegiatan biro hukum terutama di awal-awal itu pada saat kita pembuatan prokor itu amat sangat bikin kepala aku pusing. Karena gimana ya, aku pun juga punya kantor dan aku harus membagi pikiran aku dengan tugas kita sebagai biro hukum, dengan prokor-prokor kita yang harus berjalan. Kayak sekarang kalau jeda 1 bulan aja udah mulai aduh bisa nggak ya tiap 2 minggu, waduh. Nah itu kan kadang kalau aku suka ngomel di grup, mohon maaf banget ya, tolong direspon karena dari sana udah minta kapan lagi. Nah seperti itu, tapi alhamdulillah supportnya luar biasa.
Kalau kita sudah kumpul langsung tek 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 teknya itu cepat. Itu aja. Makasih banyak untuk semua adik-adik di tim Biro Hukum ini yang supportnya luar biasa. Siap. Terima kasih Kak Vivi testimoninya buat kakak berdua ini yang luar biasa gitu sebelum kita masuk ke sesi serius. Waduh, Nah, serius. jadi emang apa ya? Ini pasti selain mengharukan tadi ya karena memang sama-sama PMR dan alhamdulillahnya Artis ya? Artis ya? bukan. Ini beda. Oh, beda. Oke. Ini artis Jepang. Bukan artis Oke. India, itu Oh, Sarukan. itu beda, Sarukan. Sarukan. Beda lagi. Oke. Akhirnya selain PMR kan juga ini sama-sama hukum ya. Alumni hukum. Kak Vivi alumni hukum Unpad ya. Alumna hukum Unpad ya. S1 Unpad. Unpad, S2 UI. Oke. Kalau Kak Chandra S1 UI, I. S2 saya dari NUS. NUS. University of Indonesia. Waduh, oke. berat. Kalau Kak Cahyo sama kayak Kak Vivi. Kak Vivi. Mengikuti S1 jejaknya. Unpad, Oke. S2 UI. Oke. SMA sama-sama 70 Ya, sama-sama dong. 70. Terus kita sama terus. Iya. Jadi kan apa ya, sama-sama hukum ini biasanya kalau saya dulu punya junior ya sama-sama basket atau boxing, nanti sama-sama hukum juga jadi ada keterikatan lebih gitu, Iya, ngobrol iya. lebih nyambung. Nah sekarang masuk ke hukum nih. Kenapa sih Kak Chandra waktu itu milih saya pengen hukum? Oh, Pengen, ya. emang pengen atau terpaksa? Enggak, jadi sebenarnya saya pengen jadi diplomat. Oke, Saya dari kecil gitu, oke. sampai remaja saya pengen jadi diplomat. Jadi pilihan pertama saya adalah HIUI, Mm-mm. hubungan internasional UI. Cuma memang pada zaman saya itu HIUI itu slotnya hanya 22 orang. Oke. Jadi saya memilih itu kan saya kan dulu jurusannya IPS waktu SMA. Mm-mm. Memilih itu udah dengan gambling ya. Jadi sehingga saya memilih pilihan keduanya itu kira-kira yang skornya memang masuk gitu dengan hasil Oh, saya oke. dan selain dari jurusan HI yang memungkinkan untuk jadi diplomat kan hukum Mm-mm. ya kan, makanya pilihan kedua saya hukum UI. Mm. Sebenarnya waktu itu teman-teman juga ada yang info kalau mau HI Unpad, Oke. HI Unpad karena skornya ya mirip-mirip dengan hukum UI atau bahkan mungkin di bawahnya gitu ya. Cuma zaman kami dulu 2000-an awal, Jatinangor itu kan masih ini banget ya, sepi banget kayak mungkin takut nggak betah segala macam. Terus saya juga pengen banget masuk UI juga sebenarnya. Jadi ya udah akhirnya pilihan kedua hukum UI. Akhirnya terima saya di hukum UI. Sempat terpikir tahun berikutnya mau coba lagi HI, tapi ternyata ya udah di hukum aja karena hukum justru memberikan fleksibilitas untuk menjadi profesi macam-macam ya. Ya, betul. Nggak hanya diplomat, tapi ya hakim bisa, jaksa bisa, lawyer bisa, Notaris bahkan bisa. notaris bisa, ya kan. Lengkap. Bahkan kalau mau offside kayak misalnya berbisnis atau apa juga masih bisa. Betul. Kalau mau tetap di jalurnya, hukum ini adalah profesi yang tidak bisa diambil oleh lulusan lain. Iya. Notaris, lawyer, jaksa, hakim nggak bisa kan dari S1 yang bukan hukum gitu. Berarti kalau tadi pengen jadi diplomat dulu PK-nya internasional Kak di UI. Betul. Internasional. PK berapa Kak? Internasional aku lupa. PK 6 ya. Oke. PK6. Oke. Nah, Kak Cahyo gimana Kak? Kenapa mau masuk hukum waktu itu? Kalau saya dulu sama. Kan katanya Kak Cahyo dengar-dengar sebenarnya jiwanya seniman ya Kak? Bukan hukum kan? Iya. Nah, coba cerita Kak. Kalau dulu saya sih ngincernya dulu FSRD ITB ya, Fakultas Oke. Seni Rupa dan Desain ITB. Entah kenapa tahun pertama gagal gitu kan, terus kemudian masuk hukum kenapa? Sederhana, zaman dulu tuh ada sinetron, ada namanya Ruhut Sitompul ya. Nah, Iya. itu Raja Minyak ya, Gerhana, Raja Gerhana. Minyak dari Medan. Poltak. Poltak gitu kan. Dia kebetulan alumni Unpad juga. Oke. Nah, terus kayaknya itu simpel aja dulu nggak? Kalau Kak Chandra itu kan pengen hayu ini nih, pengen jadi diplomat. Saya simpel. Lihat anak hukum, orang hukum tuh kok kaya ya, gitu kan. Ruhut Sitompul gayanya gitu kan. Kelihatan kalau ke kampus tuh bagi-bagi duit gitu kan. Anak-anak senat, terus lihat-lihat. Zaman dulu yang pengacara sebelum Hotman terkenal ya itu ya. Pokoknya kayaknya lihat di TV itu pengacara itu nggak ada yang ini nih, nggak ada yang kere gitu. Dan biasanya di akhir kredit Gerhana itu ada kantornya dia Iya, muncul di akhirnya. benar, wah, Kalau hafal diperhatiin. juga, iya, gitu kan dulu Raja Minyak dari Medan gitu kan, kok kaya gitu kan, terus lihat yang lain lagi, siapa, apalah zaman dulu ada Juniper Gisang, terus siapa lagi, pokoknya pengacara tuh kayaknya Juan Felix, gitu kan, tajir-tajir gitu kan, ini aja, terus pas lihat di UMPTN, zaman dulu UMPTN, nah kok, apa namanya, kursinya 200 gitu kan, hukum Unpad kursinya 200, ya udah coba gitu Banyak kan. ya. Oke. Gitu. Akhirnya udah masuklah saya ke hukum Unpad. Pas sudah di Bandung tergoda masuk lagi ke apa namanya FSRD ITB. Keterima desain produk. Puyeng itu akhirnya. Ya udah tapi akhirnya nggak diambil.
Oh, Iya, oke. jadi banyak nolak Wah, ITB. ngurangin kursi orang aja nih, Kak. Iya nggak apa-apa, saya kebanggaan saya nolak ITB. Iya. Oke, oke, Gitu. oke. Nah, tadi kan berarti kalau Kak Chandra kan tadi pengkhususannya internasional TK-nya. Kalau di Unpad ada pengkhususan, Kak? Atau Ada skripsinya aja? Ada sih dulu saya Ada ya? perdata. Perdata. Heeh, Oh, oke. perdata. Perdata. Tadi S1-nya perdata ya. Nah, Iya. S2-nya di UI, Kak Cahyo ngambil apa, Kak? Sama sih ya, S2 hukum bisnis biasa. Hukum ekonomi berarti Iya. kalau di UI ya. Heeh. Oh, oke, berarti kuliah di Jakarta, di Salemba Di waktu itu ya? Salemba, Di iya. Salemba. Kalau itu mah Oke. motivasi simpel. Biar kalau Biar kenalan kaya. sama cewek, enggak, kalau itu beda lagi. Kalau S1 biar kaya, kalau S2 biar kalau misalnya kenalan sama cewek, SHMH gitu. Iya, terpesona tetap. Terpesona tetap. Nah, di undangan kawin biar Berarti kan di panjang kuliah gitu udah kan. masih pacaran kan, Kak? Hah? Sama Kak Masih Chandra? pacaran, Tapi iya. masih tebar pesona? Iya, Meskipun kan pacaran? ternyata ngimbangi dia Nah, yang lewat NUS itu ternyata profesional. kan. Ya. Minimal SHMH Iya. lah. kuliah S2 sambil bawa anak udah nikah kok. Oke, Iya. oke. Kalau saya kuliah S2-nya belum nikah waktu itu. Oke, berarti ini konteksnya tebar pesona ke klien ya? Iya, ke S2 klien, gitu. iya. Jadi biar nanti kalau masuk ke BUMN atau Nah, apa ternyata bisa ngaruh, honornya pas, beda iya. ternyata. Oke, Ternyata oke. beda. Oke, nah tadi kan Kak Cahyo udah cerita ya, gitu, S2-nya sedikit. Nah, kalau Kak Chandra tadi kan milih di US ya, Kak? Di US itu ngambil program apa, Kak, majoringnya, S2-nya? General LLM aja. General LLM. Jadi kalau general LLM tuh nggak ada keharusan untuk mengambil mata kuliah spesifik ya. Mhm. Kayak misalnya kalau yang tidak general kan ada maritime law, Mhm. tapi akibatnya jadi harus mengambil sejumlah course yang berkaitan dengan maritime gitu ya. Kalau Oke. ini general LLM kita bisa bebas milih mata kuliah pilihannya apa aja. Dan enaknya memang di sana itu tidak pakai tesis. Oke. Tidak pakai tesis, tapi memang di tiap matkul itu udah seperti tesis ya. Jadi Oke. kayak tugas akhirnya tuh menulis esai gitu. Oke, Dan oke, emang susah banget kuliahnya. oke. Jadi Ya, kalau NUS. dicontohkan di NUS, UI, wow. dosen saya sering bilang asal kamu rajin masuk gitu, kerjakan tugas, kerjakan ujian, itu B udah di tangan. Kalau di UI dulu saya sering mendengar seperti itu. Kalau di NUS itu semua nggak cukup. Oke. Jadi analisanya tuh harus benar-benar Tajam. bagus, nyambung, tajam. Kalau nggak tajam dapat D. Wih, D itu masih lulus. dia masih lulus. Masih lulus, iya. Gitu. Jadi yang nggak lulus tuh E, dia tuh masih lulus. Gitu. Sorry. Dia lulus. Berarti tadi tidak ada tesis di NUS, dan di NUS berapa lama, Kak? Setahun aja? Atau Bahkan kalau dihitung bulan cuma 9 bulan ya. 9 bulan? Oke. Tapi berarti Kak Chandra ketika tadi di NUS sudah nikah dan punya anak berarti ya? Sudah nikah. punya Oh, anak. oke. Jadi memang saya nikahnya muda. Oke. Karena beliau ini kan jauh lebih tua, jadi udah Oke. ngajakin nikah. Nah itu juga kenapa saya akhirnya nggak nyambung ya. Saya akhirnya jadi lawyer yang tidak jadi mengejar karir sebagai diplomat. Oke. Karena saya pengen banget jadi diplomat kan. Cuma saya sadar diri kalau jadi diplomat itu saya harus membawa nanti keluarga saya kemana-mana gitu. Oke. Kasihan juga yang jadi suami saya kan gitu Hmm, kan. Terus ya udah akhirnya saya mengikuti arus aja waktu itu sebagai fresh graduate. Saya ngirim lamaran kan kemana-mana, ke BUMN juga, ke perusahaan juga, ke law firm juga. Kebetulan pas awal-awal saya lulus memang banyak kan diterimanya di law firm. Oke. Bahkan sebelum saya lulus di wisuda, waktu itu saya sempat magang di Hadi Putranto Hadi HP. Putranto sebagai waktu itu hadiah dari saya sempat ikut seminar. Oke. Jadi seminar itu peserta terbaiknya tuh bisa hadiah magang. Nah selesai magang dari situ sambil lama-lama lagi ada waktu itu saya sempat internship sebentar juga di DNC law firm Dermawan & Co. Sampai akhirnya dapat kesempatan yang lebih baik di Lubis Geni Sriwijaya. Jadi dari tahun 2006 sampai 2018 tuh 12 tahun saya di situ. Jadi saya banyak belajar tuh di Lubis Geni Sriwijaya dengan senior-senior saya di sana. Oke. Pak Arif Sriwijaya, Pak Abdul Haris, Bu Arisya dan lain-lain gitu ya. Nah kemudian itu saya udah melupakan impian saya melamar Kemenlu ya. Iya. Walaupun di awal di LGS saya sempat melamar Pertamina waktu itu dan sebenarnya dapat. Oke. Terus mungkin pertanyaannya kenapa sih nggak diambil gitu ya? Karena saya waktu berpikir di usia 23 tahun apakah saya udah siap gitu ya menghabiskan sisa hidup saya gitu mengabdi gitu di sebuah BUMN gitu. Karena zaman saya dulu begitu masuk ke BUMN atau PNS itu kan harus stay di situ kan sampai pensiun. Apakah udah siap gitu? Sedangkan kalau misalnya berada di sebuah law firm itu kan istilahnya kan swasta ya. Jadi mau alih profesi kemana atau mungkin nanti ke company atau mungkin nanti bikin sendiri itu kesempatan masih terbuka lebar. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tetap stay juga
di LGS sampai lama sekali gitu. Dan sembari itu pula karena saya di law firm, saya dapat fleksibilitas untuk bisa unpaid leave waktu itu untuk Oke. kuliah lagi di Oke. NUS. Berarti itu fokus ya unpaid leave, Betul. tinggal di Singapura selama Iya, kuliah. setahun. Ya Oke. memang berat sih waktu itu karena kan saya udah menikah dan bawa anak. Jadi kenapa juga saya memilih NUS? Karena Singapura itu tidak mengharuskan kita harus dapat visa dulu untuk bisa stay di sana. Jadi betul. sembari saya mengurus visa untuk anak saya bisa langsung bawa dia. Jadi saya waktu itu nggak mau pisah sehari pun sama anak saya yang masih umurnya 1 tahun lebih sedikit ya, karena dia attach banget ke saya. Sekarang udah SMA anaknya. Kalau nonton mungkin halo Fadi. Halo. Iya, saya nggak mau ninggalin dia, jadi harus saya bawa gitu kan. Ibu saya juga jadinya ikut temenin, jadi lebih costly karena harusnya saya bisa tinggal di dorm, saya harus nyari apartemen dengan harga yang affordable. Akhirnya dapat sih apartemen khusus untuk graduate student di komplek NUS nih. Nah itu agak juggling juga sih antara membagi waktu antara kuliah dan anak, karena anak saya attach banget memang sama saya waktu itu ya. Tapi akhirnya bisa juga selesai dalam waktu 9 bulan. Jadi 30 April tuh saya ingat ujian akhir terakhir. Besokannya kita langsung pulang ke Indonesia karena 1 Mei saya udah balik lagi ke LGS. Saya udah bilang ke bos saya udah bego banget nih. Unpaid leave kan. Ya kita udah ngirikitin mungkin semua tabungan saya, bonus tahunan dia untuk meskipun sebelumnya udah menyiapkan dana, tapi kan tetap aja kan tinggal sekeluarga kecil di Singapura kan berat kan. Jadi udah 1 Mei udah langsung kerja lagi. Juli balik ke sana 3 hari hanya untuk wisuda. Good. Waktu itu seperti itu kisahnya. Mudah-mudahan bisa memberikan ini ya inspirasi mungkin yang mungkin adik-adik yang wanita jangan sampai menikah, punya anak menjadi halangan untuk mencapai luar impian. biasa. Kebetulan saya belum S2 dan saya mau ngambil, jadi sekarang lagi mengeksplor nih Kak. Jadi ini topik yang menarik dan mungkin pasti ada juga ya warga Bulungan di sini yang pengen juga tahu. Nah, mungkin dari NUS tadi Kak. Tadi ada matkul-matkul tentu Kak yang ditawarkan NUS gitu. Secara matkul itu apakah applicable nggak sih Kak ketika dipakai ke Indonesia lagi dan bekerja di sini sebagai corporate lawyer? Ya. Jadi sering ada yang nanya ke saya tuh, kok Singapura sih kan different legal system dari Indonesia. Singapura itu kan common law banget kan, Australia, Inggris, US, lebih ke Inggris sih dia acuannya. Nah kemudian saya bilang ada yang applicable, jadi di sana itu makanya saya ngambil general. Jadi yang banyak saya ambil itu adalah yang sifatnya transaksional ya, kayak misalnya construction law, kalau misalnya international project finance, kayak gitu-gitu, yang memang sangat kepake banget ketika saya menjadi corporate lawyer. Apalagi sekarang ini kan bidang saya itu lebih dari infrastruktur ya. Jadi infrastruktur itu kan kita banyak kesenjangan dengan project finance istilahnya. Dan cross border transaction ya. Jadi investornya bisa dari luar, nanti terus bikin GV atau project company di sini. Kemudian template-template dokumennya yang dipakai di project di sini itu kan sebenarnya ngambilnya itu acuannya kan dari luar. Gitu. Jadi dari stakeholder di Indonesia, mengadoptnya pun mungkin dari template World Bank dan lain-lain yang sudah dipraktekkan di luar. Seperti kontrak konstruksi kan banyak dari FIDIC gitu misalnya. Nah itu adalah yang saya pelajari selama di sana. Jadi di sana itu saya tidak ngambil banking law-nya Singapura, company law-nya Singapura, karena itu memang udah ranahnya lawyer Singapura. Cuma memang ada mata kuliah Singapura yang kami diwajibkan ambil, yaitu common law reasoning. Common law reasoning. Supaya kami belajar membaca istilahnya jurisprudensi. Jadi kalau common law kan sangat mengacu pada jurisprudensi. Jadi supaya kami bisa membaca, bisa memahami alur pola pikir hakim, istilahnya di sana hakim-hakim misalnya kita lord ya, lord Baring dan sebagainya. Kita harus belajar membaca itu supaya kita nanti ketika misalnya ujian menyusun analisa kita juga dapat ininya, dapat pola pikirnya. Jadi bagus juga sih. Jadi sebenarnya gini, kalau jurisprudensi mereka itu tidak boleh ada perubahan penafsiran hukum dari putusan hakimnya sebelumnya kecuali ada deviasi. Kecuali ada fakta yang berbeda nih, gitu. Misalnya kalau dari putusan hakim yang sebelumnya itu, misalnya misalnya dalam kasus KDRT itu sebenarnya ada transsuami istri. Kalau tidak menikah, KDRT bukan? Sebenarnya enggak kan, karena kan tidak menikah. Nah, itu waktu itu juga
awalnya kasus seperti ini tuh tidak bisa diakomodir karena kan mereka tidak ada hubungan perkawinan gitu. Hidup serumah, kemudian si wanitanya dipukuli, tidak ada perlindungan. Kan, tapi kemudian kalau dalam konsep hukum Singapura itu deviasi itu bisa berupa fakta atau bisa berupa kita mencoba mencari keadilan. Misalnya kalau di sini agar hakim memutuskan sesuai dengan keadilan. Ex aequo et bono ya. Ex aequo et bono. Di sana juga sama. Di sana ada konsep semacam itu pula, sehingga akhirnya untuk mengejar keadilan itu jadi bisa. Jadi bisa dilindungi si wanita ini. Itu pasti namanya better wife kalau kan. Gitu. Seperti itu sih. Jadi kita yang saya pelajari banget di sana itu selain hal-hal yang sifatnya transaksional, template juga adalah analisa ya, kemampuan analisa. Karena common law itu karena dia gantungan dari jurisprudensi, jadi sangat mengandalkan kemampuan analisa dan logika dalam memahami kasus. Di NUS tadi berarti kan kalau S1 kan ada IPK ya, di NUS S2-nya tadi LLM ada IPK juga berarti ya? Nggak ada IPK. Nggak ada IPK? Cuma ada nilai aja A, B, C. Ada predikatnya gitu nggak, lulus dengan cum laude or apa ketika master di sana? Kalau yang bagus banget, ya ada. Tapi biasanya kebanyakan S1-nya ya. Mungkin kalau yang S2 sih rata-rata ya saya agak lupa, ada teman saya yang cum laude. Saya tidak termasuk yang cum laude. Soalnya emang susah banget sih. Susah banget ya. Oke. Makasih banyak Kak, ini insight-nya. Kita move on nih ke Kak Cahyo. Nah, tadi kan sebelum udah dijelasin ya track record-nya Kak Chandra tadi ya, lawyering akhirnya kenapa dia akhirnya milih lawyering, karena ya udahlah, saya tangkap tadi sih keterpaksaan sebenarnya dia mau menempuh lawyering tapi akhirnya dinikmati. Terpaksa tapi dinikmati yang saya tangkap ya gitu. Nah, kalau Kak Cahyo gimana Kak tuh timeline-nya dari tadi habis lulus S1 akhirnya lawyering gitu, memutuskan ke sana dan berkarir di kantor apa aja? Monggo Kak diceritakan. Ya, makasih ya karena kalau dari saya sebetulnya tidak langsung ke lawyer. Jadi setelah saya lulus itu saya berkarir dulu di Astra. Ya, di Astra Internasional itu sebagai HR ya, sebagai human resource. Jadi lebih ke arah banyak mengurusi orang ya, itu mungkin nanti jadi modal. Nah, ini salah satu yang disebut Kak Chandra tadi. Jadi kan bisa dari hukum bisa beralih kan, ini beralih ke HR nih. Iya, benar. Jadi saya juga nggak murni langsung jadi lawyer gitu ya. Jadi saya masuk ke Astra itu jadi HR, terus kemudian saya masuk lagi pindah ke Astra Honda Motor itu dengan karyawan 20.000. Jadi bayangin ngurus karyawan segitu banyak ya. Jadi kalau sebut saja semua perkara gitu ya, mulai dari pencurian, perselingkuhan ya kan, semua ada. Sampai saya kadang bahkan yang waktu saya di HR itu pas di pabrik tidak hanya mengurusi yang ini orang aja, yang goib juga. Lagi gini, Pak Cahyo ada kesurupan, aduh ya gitu. Jadi saya juga ya itu jadi ada biasa karyawan wanita kesurupan di pabrik itu kita ini juga gini amat ya. Iya jadi ya kalau ada yang tiba-tiba kesurupan di pabrik yang dipanggil siapa? HR kan. Jadi kita juga jadi harus tahu ilmu menyembuhkan kesurupan. Ya, terus tiba-tiba ada karyawan kesetrum terus meninggal, ya kita nganterin ke keluarga. Jadi sebutkan semua permasalahan di ini ada. Ibaratnya sekarang kayak damkarnya ada 5. Iya, mungkin saya damkarnya kalau di satu perusahaan itu. Jadi tapi kemudian demo buruh gitu. Jadi setahun itu Chandra juga ini kalau saya misalkan ini nggak pulang gitu ya, wah bukan kemana ke karaoke, enggak, nginep di pabrik gitu kan. Karena tipikal buruh itu dia itu kalau negosiasi itu pokoknya tanda tangan jam 4 pagi itu kayaknya udah berjuang gitu kan. Jadi ya gitu ya, maksudnya nanganin hal-hal yang perburuhan seperti itu. Jadi tapi saya secara nggak sadar ilmu humannya jadi terasa kan, menghadapi orang segala macam itu terasa. Nah, ketika sekarang saya di lawyering ya tentunya saya megangnya litigasi. Kalau dulu ngadepin buruh gitu ya, nah sekarang ngadepinnya mafia tanah, ya kan. Terus kemudian ya macam-macam. Kadang juga kalau perceraian, kalau misalnya kadang menangani perceraian itu, kalau perceraian hampir ya rata-rata kita berikan secara pro bono. Pro bono itu atau gratis. Kenapa? Karena kami tidak mau mengambil untung dari orang yang lagi susah. Kebetulan yang kita tolong, ya yang kita tolong tuh teman-teman rata-rata misalkan mereka dia mengajukan cerai si istri karena suaminya KDRT dan narkoba. Nah itu kan memang wajib kita tolong ya.
seperti Oke. jadi kita hikmahnya di situ. Terus jadi itu menghadapi apa namanya, pernah juga kita megang terkait apa nama, misalkan waktu itu apa ya, maksudnya menghadapi serikat pekerja juga gitu kan, itu juga keluasan ketika Iya. saya ada di HR itu jadi HR. kena. Itu kalau yang tadi balik lagi ke perceraian, yaitu kalau nangannya cerai harus kuat, curhat. Iya. Malam-malam jam 10 nelpon curhat. Cuma pengen curhat aja. Iya. Dia nggak curhat. Biasanya malah klien yang perceraian itu, Kak, yang nanti call-nya lebih lama daripada klien corporate. Iya, benar. Iya, gitu. Curhat ya. Cuma kalau di perceraian, prestasi saya megang 3 perkara perceraian dan 3-tiganya batal cerai. Oh gitu. Iya. Jarang, iya. soalnya kan emang udah rahasia umum kalau perceraian pasti dikabulkan. Nah, ini bisa Iya, dibatalkan ini ya. jadi kalau iya benar, kalau perceraian itu kalau buat informasi, kalau mengajukan biasanya dikabulkan. Cuma justru kalau sampai gagal cerai itu prestasi buat lawyer, betul nggak? Betul. Betul. Jadi waktu itu ada satu yang kita tangani, ternyata si suaminya masih, kita di pihak istri, si suaminya masih cinta, saya bilang kejar, kita jadi kayak motivator gitu ya. Dan benar dilakuin gitu kan. Dan terus akhirnya apa? Dia jalan ke pengadilan membatalkan gugatannya dengan bergandengan tangan di depan hakim. Wah, saya senang banget gitu dengernya gitu. Satu lagi juga ada gagal juga karena belum 6 bulan pisah rumah. Wah, ya udah. Saya malah seneng gitu karena kalau megang perceraian itu kadang saya juga berdoa, ya Allah semoga berikan yang terbaik. Wah, ternyata udah tiga saya pegang 3 perkara perceraian gagal semua. Aneh kan? Gagal tapi kok ini gitu. Oke. Nah, tadi kan Kak Cahyo sempat cerita ya, sempat di HR di Astra ya sebelum jadi lawyer. Nah, itu pas tadi Kak Chandra di NUS, itu berarti masih di Astra Kak Cahyonya? Masih di Astra. Nah, kita masuk ke Arazi nih. Arazi ini didirikan tahun berapa nih Kak Cahyo? Itu aja. Iya, jadi berdirinya 5 April 2019. Oke. Ya, jadi tadi saya kan resign dari LGS tuh Mei 2018 ya. Nah, setelah itu sebenarnya saya resign itu juga ya 12 tahun lawyering, membagi waktu, membesarkan 2 anak ya, dari mereka lahir sampai kecil. Lumayan juggling juga dan lumayan jenuh ya. Jadi waktu itu kebetulan kami dari 2016-2017 itu sudah merintis bisnis lain. Ya, bisnis. Waktu itu kami punya klaster lah kecilan. Properti ya berarti. Jadi di 2017 beliau tuh sudah resign duluan dari Astra. Untuk membesarkan, untuk menggolkan lah. Jadi waktu itu kita sudah bangun tapi belum pecah telur, belum berjual. Jadi untuk fokus, beliau tuh 2017 sudah resign duluan untuk mengurusi properti kami yang rumah kebun ya namanya, klaster rumah kebun di Jatiranggur. Nah kemudian berhasil, udah berjalan. Pas ketika saya resign itu ada akad-akad pertama gitu kan ya. Nah kemudian saya menikmati sekali, dan sebenarnya kalau saya ingat-ingat ya, masa-masa saya baru resign kemudian ada jeda waktu itu adalah masa-masa paling nikmat mungkin dalam hidup saya. Saya punya banyak waktu. Kayak semacam sabbatical leave lah, sabbatical leave ya. Betul. Karena saya bisa misalnya sederhana aja antar anak ke sekolah. Waktu itu anak saya kan masih TK dan SD ya, masih antar jemput anak sekolah. Kemudian saya bisa nongkrong di kafe, memikirkan ide-ide sehingga saya bisa mengembangkan bisnis saya yang satu lagi, si cluster itu. Kan yang namanya cluster itu walaupun dia ketika jalan udah ada marketingnya, sudah ada kontraktornya, tapi kan konsepnya terus networking sama bank dan lain-lain kan harus dipikirin kan. Nah itu momen saya bisa duduk manis di kafe, biasanya habis ngedrop anak saya memikirkan itu. Nah waktu itu saya memang mikir, saya mau lawyernya tidak terlalu sibuk gitu, karena saya pengen memikirkan yang lain dulu gitu. Makanya waktu itu gantian, karena saya udah keluar juga dari lawyering, beliau masuk lagi muamalah. Supaya kita tetap punya fixed income gitu kan, pembagiannya kan kayak gitu. Nah kemudian saya waktu itu sempat ikut kantor teman. Jadi kalau misalnya saya ada orderan yang berbau hukum, saya masih bisa mengerjakan via kantor teman. Sementara saya lagi asik nih mengerjakan bisnis saya yang lain itu. Nah kemudian tahun berganti, bisnis saya yang cluster ini, bisnis kami ini sudah mulai berkembang lah ya istilahnya, udah mulai bisa dilepas sendiri. Terus dia yang bilang, kamu kurang menantang kalau cuma kerjain itu aja gitu. Jadi kan dia tahu saya tuh orangnya mungkin senang di depan laptop, senang menekuni dokumen gitu kan ya. Ya udah kamu sana ini tekunin ini lagi aja gitu ya.
tekunin bidang hukum lagi gitu. Nah, kebetulan memang waktu itu ada pekerjaan-pekerjaan yang masuk gitu ya. Terus saya pikir kalau saya aja berani nih mengadu nasib istilahnya jadi developer kecil-kecilan, padahal itu kan saya kan Bukan bidangnya. kami, Bukan ya, bidangnya, kami kan betul. bukan lulusan sipil atau arsitek. Mosok mendirikan kantor sendiri, kantor hukum yang memang kami udah sekolah di situ sampai S2, sudah berpraktek di kantor orang bertahun-tahun, mosok nggak berani. Ya udah, akhirnya 5 April 2019 itu saya bikin Arazi gitu, nggak punya apa-apa saat itu, jadi cuma berbekal bikin akte. Terus habis itu saya ngerjain sendiri, kemudian saya rekrut 1 orang junior saya dari kantor yang lama. Udah gitu aja, jadi semua admin segala macam masih saya pegang sendiri, keuangan segala macam masih saya pegang sendiri. Bahkan yang ngedaftar website pertama kali ke Niaga Hoster juga masih saya sendiri. Beliau waktu itu masih sibuk di Muamalah tadi ya. Nah, kemudian kenapa namanya Arazi? Jadi kami tuh udah terlanjur memakai nama Arazi ini untuk nama PT kami yang Tadi properti tadi ya. PT Oh, Arazi oke. gitu. Arazi itu sebenarnya singkatan nama anak. Oke. Nah, Oke. kemudian kenapa kami samakan? Karena mungkin ini perspektif bisnis saja kali ya. Supaya dilihat sebagai suatu grup. Oke. Gitu. Jadi kalau Supaya misal- gede ya Iya, kesannya ya. betul. Jadi kan namanya orang bisnis kan mungkin ada waktunya berurusan dengan bank untuk modal kerja dan lain-lain, atau ada waktunya kami mau mengembangkan usaha. Jadi dengan dinamai sama ini akan dilihat sebagai suatu grup dan dilihat sebagai sebuah kekuatan yang nyatu gitu, dan ternyata berjalannya waktu Iya, memang jadi betul. kalau dinilai oleh bank dan lain-lain ini memang Arazi Law Firm dan PT Arazi ini dianggap kayak sister company gitu. Iya. Itu awal mulanya. Nah, kemudian kebetulan saya itu berkecimpungnya lebih ke hukum yang ke arah infrastruktur proyek. Oke. Nah, itu mungkin kalau pernah dengar KPBU, kerjasama pemerintah Yes, yes. berusaha. Nah, kebetulan memang tenaga ahli hukum atau konsultan hukum yang mengerti, yang pernah mengajarkan KPBU dan banyak berada di government side, di pihak pemerintah itu tidak banyak ternyata. Gitu. Jadi kalau ada law firm besar, tentunya mereka semua punya pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, namun biasanya memang di pihak swastanya, misalnya di pihak badan usahanya, atau di pihak pemberi pembiayaan atau lenders. Yang di pihak pemerintah mungkin tidak terlalu banyak. Nah, itulah kemudian yang tidak sengaja ya, istilahnya kita bergaul di satu lingkungan, orangnya kan yang mengenal itu saja gitu ya. Jadi beberapa klien lama mungkin yang tahu saya bikin kantor sendiri, kemudian mulai memberikan pekerjaan ke saya gitu. Jadi ini istilahnya kalau kayak tukang nasi goreng gitu, diundang gitu ya ke acara hajatannya Pak Wali gitu, ya udah masak aja yang enak gitu. Nah, terus kan ada orang-orang lain yang mencicipi, kemudian ngasih kerjaan lain, ngasih kerjaan. Jadi tumbuhnya ini memang secara organik. Memang waktu itu meskipun kami juga melakukan marketing kecil-kecilan karena keterbatasan SDM dan biaya, tapi yang kemudian mendatangkan pekerjaan secara rutin itu memang karena secara organik tadi ya, dari mulut ke mulut, rekomendasi dari orang ke orang gitu, seperti itu. Nah, kemudian mendirikan kantor hukum tidak bisa sendiri tentunya. Betul. Kemudian saya melirik Waduh. karena saya sadar mencari teman gitu ya, kan waktu itu kan nggak mudah. Kita harus ngobrol dulu menyatukan visi, padahal saya udah mau duduk di depan notaris nih waktu itu. Ya udah, suami saya aja deh, dia kan SA juga gitu. Meskipun Ngapain jauh-jauh? betul. Jauh-jauh. Waktu itu beliau belum fokus menjadi lawyer gitu, karena masih di Muamalat. Tapi kemudian beliau itu sebenarnya ekspertisnya tuh tadi belum tersebut ya, sebenarnya adalah hukum ketenagakerjaan, employment law, karena memang belasan tahun lebih Di 20 tahun HR tadi kan. Di HR, iya. Industrial Relation. Relation. Jadi jago banget nih nanganin kayak hal-hal berkaitan dengan SP, demo buruh dan lain-lain, bikin peraturan perusahaan. Nah, kemudian baru sekedar partner nama, baru di 2020 ini order-order di lapak beliau nih juga mulai ini nih mulai membanyak ya. Jadi saya bilang ya kamu juga harus fokus. Kita kan ada dua lini bisnis nih, yang perumahan waktu itu masih jalan, satu lagi yang kantor hukum. Ordermu sendiri tuh juga udah mulai banyak. Saya nggak bisa covering ordermu karena saya bukan spesialis hukum ketenagakerjaan, saya juga nggak paham gitu. Dan kalau kita meng-hire orang lain yang udah dengan spek senior, ya kita belum ada dananya. Betul, Jadi kamu harus betul. mengerjakan sendiri gitu.
ya udah akhirnya memberanikan diri resign. Nah dilalah nggak lama setelah resign itu COVID ya. Iya, COVID, betul. jadi waktu itu COVID, tapi alhamdulillahnya COVID itu justru pekerjaan kita tuh masih rutin gitu, masih rutin. Jadi kalau ketika sebelum COVID mungkin kita lebih rame di lapak bisnis kita yang satunya, yang cluster. Begitu COVID, justru survival kita adalah si kantor hukum ini. Karena tadi ya saya banyak mengerjakan proyek dan klien pemerintah, mereka kan tidak stop ordernya karena namanya proyek kan harus tetap jalan gitu, harus tetap jalan, jadinya orderan itu tetap jalan, jadinya alhamdulillah ya kita bisa survive di era COVID itu justru karena Arazi Law Firm ini. Oke, luar biasa. Berarti tadi 5 April 2019. Iya. Sekarang udah 25 Maret, bentar lagi ulang tahun. Bentar lagi ulang tahun, Ulang tahun betul. yang Pas ke-6. libur lebaran. Iya. Oke, jadi jangan lupa mengucapkan selamat nih Kak, Iya, gitu jangan ke kantor ini. Nanti kirim bunga atau kue gitu, selamat 6 tahun bagi Arazi Law Firm. Amin, insyaallah. Oke, kita tadi sudah bertanya ya ke Kak Chandra dan Kak Cahyo masalah awal pendirian law firm ini, Iya. Arazi tadi 5 April 2019. Iya. Nah, tadi juga sempat dibilang ada akta yang dibuat. Nah, saya mau nanya nih Kak, kalau mau mulai bikin kantor hukum, kan tadi buat akta ya, Iya. memilih bentuk badan hukum untuk kantor hukum tuh apa sih Kak? Persekutuan perdata, firma, atau apa gitu? Apa yang dipilih Arazi gitu dan Kak pertimbangannya? Chandra tuh. Iya, persekutuan perdata atau firma sih. Iya. Waktu itu kalau kami memilihnya firma, tapi sebenarnya sama-sama aja sih dengan persekutuan perdata. Oke, kenapa tuh Kak milih firma? Waktu itu konsultan sama teman notaris ya yang buat mobil akte, menurut beliau, oh ya kalau kebanyakan kantor hukum kayaknya bentuknya firma. Oke. Oke. Nah, kita ke Kak Cahyo lagi ya. Iya. Nah, ini kan berarti sudah bersatu nih, suami istri menjalankan satu usaha Arazi Law Firm. Iya. Nah, ini kalau secara pembagian tugas ya, Iya. pembagian tugasnya itu ada nggak sih bagian tugas spesifik antara Kak Cahyo dan juga Kak Chandra? Mungkin yang jadi rainmaker-nya nyari klien siapa, nanti yang konseptornya siapa, ada nggak Iya. pembagian tugas seperti itu? Ada. Silakan Jadi, Kak. ya kalau dari kita, karena kan tadi seperti yang saya bilang, memang saya banyak pengalamannya itu memang di HR ya. Jadi terus saya juga masuk kantor hukum ya baru ini gitu kan. Karena jadi saya jadi partner karena koneksi ordal. Nah, ordalnya ini gitu kan. Jadi kalau tanya pembagiannya pasti ada. Yang pertama adalah memang kita fokus ke walaupun suami istri dalam satu kantor, cuman kita emang fokus ke keahlian kita masing-masing dulu, ya kan. Kalau dari saya memang keahlian saya itu kan manpower atau tenaga kerjaan dan otomatis yaitu penanganan orang-orang kayak gitu ya. Biasanya maksudnya mafia segala macam orang lapangan ya. Pasti arahnya ke litigasi kayak gitu kan. Jadi itu dari segi kalau Kak Chandra ini ke arah infrastruktur ya kan. Jadi dari gayanya aja udah kelihatan kan. Ini lebih elegan, yang ini kan lebih urakan gitu ya. Nah, itu bidangnya pasti beda. Banyak kok klien yang kalau kita kenalan sama klien mereka bingung. Ya ada salah satu klien ya, salah satu perusahaan aviasi, dia bingung belum tahu kalau kita suami istri. Pas salaman, oh iya ini bikin kantor hukum, udah ngeliat gayanya beda, terus satu infrastruktur kok ini ketenaga kerjaan kok jauh banget ya gitu kan. Biasa kalau joinan itu satu misalnya corporate law, satu biasanya nggak jauh, ini kok jauh kok, maksudnya dari gaya, dari bidang jauh, ternyata kita suami istri Bu. Oh pantes gitu. Jadi nah dari situ kemudian karena biasanya kalau di kantor, karena saya itu dulu mantan orang pabrik ya, jadi kita untuk urusan human resource di law firm ini, jadi walaupun kita law firm startup berkembang, insya Allah semua lawyer kita perjanjian kerjanya aman, semua dokumentasi BPJS segala macamnya kita comply, walaupun kita masih perusahaan lawyer, kita ada 13 orang total. Selain Kak Chandra dan Kak Cahyo? Sama. Berarti dikurangi berarti 11 ya. Total 11. Ya. 11. Nah, itu kita juga memperhatikan pengembangan karirnya sudah kita perhatikan ya. Jadi walaupun mereka kan banyak Gen Z itu juga terus kemudian kita, karena saya dulu mantan pabrik yang tiap pagi harus briefing. Nah, kita juga wajibkan untuk briefing ya, misalnya seminggu 3 kali. Kenapa? Karena supaya nggak ada yang overload gitu ya. Jadi ada yang misalkan kamu overload tolong dibantu, kamu underload kayak gitu. Jadi kita gaya pabrik saya coba masukkan ke law firm seperti itu. Tapi ya rata-rata malah efektif kayak gitu sih. Jadi
pembagiannya kalau Kak Chandra ini ya memang kalau ditanya konseptornya pastinya Kak Chandra. Kenapa? Karena dia juga berkecimpung di lawyer berapa tahun ya? 18, 15, Mungkin tahun ini udah 20 tahun. hampir 20 tahun. Nah, sementara saya yang law firm yang saya masukin ya ini gitu kan. Gitu. Jadi memang saya juga walaupun lebih tua gitu kan, tetap kadang kalau untuk bicara masalah manajemen law firm saya tetap nanya ini gimana Chan, baiknya gimana. Misalkan kan ada grade ya, misalkan junior lawyer, middle lawyer, senior lawyer, terus kemudian associate partner itu ini seperti apa, saya banyak bertanya seperti itu. Oh, maaf berarti managing partnernya Kak Cahyo ya? Oh, tetap Chandra Kak malah. Chandra. Oke. Iya, gitu. Kebalik. Oke. Gitu. Mungkin kalau yang dirasain ya kadang kalau di kantor partner, suami istri, di rumah juga partner kan, jadi ibaratnya masalah kantor sampai ke tempat tidur gitu ya. Nah, itu yang kadang mungkin jenuhnya di situ ya. Oke. Gitu. Tapi itu kalau ada masalah aja. Kalau ada masalah. Masalah kita diskusiin. Iya. Oke, ya tadi kita udah bahas pembagian tugas ya. Kalau dari Kak Chandra yang ingin ditambahkan Kak sebagai managing partner of Arazi Law Iya. Firm. Jadi memang Arazi ini tahun ini sudah mencapai tahun ke-6, tapi memang kita tidak mendesain untuk ingin jadi law firm keluarga. Jadi memang kita berharap dalam waktu dekat kita bisa menunjuk partner yang bukan dari kami berdua ya. Iya, maksudnya mungkin karena dari syaratnya Iya. gampang, bawa klien. Ya, kami sering menyemangati juga nih ke tim kami di kantor. Ayo dong, ini apa semangat? Karena kami juga pengen pecah telur nih, menunjuk partner yang bukan dari founders gitu. Oke. Jadi ada partner baru. Nah kalau pembagian tugas memang tadi seperti yang Kak Cahyo sampaikan, kalau soal praktis memang kita nggak pernah bersilangan karena ekspertisnya benar-benar beda ya. Iya. Beliau ekspertisnya A, saya di B gitu ya, di corporate, di infrastruktur, beliau itu lebih ke litigasi, employment, terus hal yang bersifat dispute settlement tadi ya. Iya. Nah, saya untuk menginvali kerjaan beliau juga nggak sanggup kayaknya, berurusan dengan aparat penegak hukum dan lain-lain. Nah, beliau mungkin kalau menginvali kerjaan saya juga mesti telaten kan, kerjaan saya kan lebih banyak membutuhkan ketelatenan dengan dokumen. Nah, kemudian kalau itu kan dari sisi praktis, kalau dari sisi memanage kantor, memang karena beliau ini dulu HRD yang sudah tawakan, fokusnya itu lebih membuat sistem yang terstruktur. Sedangkan kalau saya, karena memang dari kecil di law firm, jadi fokus saya itu lebih memastikan produk ini outputnya, quality-nya bagus. Jadi saya pernah kerja di sebuah law firm besar dan saya tahu output mereka itu bagus gitu. Jadi yang saya inginkan ketika saya bikin law firm adalah saya bisa memberikan jasa hukum dan output yang sama bagus dengan big law firm, tapi lebih affordable dengan term of arrangement dengan klien yang lebih fleksibel gitu. Jadi memudahkan semua orang mendapatkan akses untuk jasa hukum yang berkualitas. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Oke. Ya, jadi kalau Kak Chandra fokus ke produk, ke ininya, Produk, kalau saya quality ke control. sistem, lebih ke arah Ya, sistemnya. jadi kalau kami ngebawerin grup nih, tim kami, saya yang lebih bawel ke ini kok seperti ini seperti ini gitu ya. Tolong diperbaiki, tolong direksi, harus begini. Beliau lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya sistem. Jadi kita sistem. memastikan misalkan yaitu semua karyawan tuh harus terlindungi asuransi, BPJS dan sebagainya, kayak gitu. Termasuk kayak sistem mengakses dokumen, kita kan Iya. punya OneDrive ya, kerjanya Yes. udah pakai OneDrive, kemudian juga ada website dan lain-lain, itu beliau yang Iya, jadi kayak branding itu tuh di saya gitu kan, untuk nge-branding law firm segala macam gitu. Dan ternyata dengan branding segala macam, kalau gini, ini mungkin insight-nya ya. Jadi dengan tata organisasi yang bagus gitu ya, karena yang unik nih yang saya, kalau kita mau jualan handphone kan gampang ya, tinggal jualan handphone. Nah, kalau jualan law firm atau sama kayak notaris misalkan, jualan jasa kan kita nggak boleh ngasong gitu kan, oh gue law firm gitu kan, gue punya gunung uranium, salah. Ya kan, nggak bisa nggak bisa sembarangan kita ini kan. Jadi branding ini juga mungkin buat ini ya, pengetahuan branding law firm itu gimana ya. Ternyata kita branding itu pernah kita bikin training ya, waktu itu pernah training tentang PHK. Nah, ternyata dari situ yang pesertanya tertarik, akhirnya jadi klien sampai sekarang. Dari klien situ ngembang lagi. Jadi ternyata jualan law firm itu begitu, ya kan. Terus kadang kita pernah juga kita bikin kalender yang isinya edukatif lah. Terus kita sebarin ke klien-klien, Kak Vivi sama Kak Nasir belum dapat ya? Oke. Iya, oke. Yang ada di ruang kantor tadi ya kalian. Iya. Nah, karena itu kita sebarkan, ternyata
ada yang klien kita, bapaknya, istrinya ternyata lihat, wah ini edukatif sekali, mau dong, ternyata itu ada salah satu sekolah swasta, dia pengen direview perjanjiannya. Ya udah, akhirnya dapat klien dari hal-hal yang nggak terduga, atau mungkin dari kayak pertemanan. Terus kadang kalau saya misalkan branding di sosmed, nggak foto aja di pengadilan, ternyata ada yang Kak bisa bantuin ini, misalkan itu tadi nanya dulu gitu ya. Itu yang saya lakukan juga sih. Sama Jadi ya. biar diketahui gitu sama Iya. teman-teman bahwa saya lawyer. Iya, itu penting. Tadi saya juga Itu soft marketing ya. soft marketing. Tadi saya juga, aduh, ini kayak apa, lebay nggak ya? Maksudnya kayak apa istilahnya, flexing nggak ya? Flexing nggak ya? Cuman ternyata bodo amat, gue dapet klien gitu kan. Minimal ada yang nanya, kita jawab, konsultasi A, B, C, terus apa namanya ya kita jawab, terus ternyata lama-lama bisa ini nggak, bisa ini gitu. Gitu sih. Itulah yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Iya. Kalau notaris itu tidak boleh mengiklankan, tidak boleh memberi karangan bunga, tidak boleh. Nggak Jadi boleh. misalnya Soft marketing boleh dong nggak? Kayak ngepost aja. Jadi misalnya selamat pernikahan bla 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 bla, nggak notaris boleh. itu kita nana dia terus nggak boleh. Oh. Jadi benar-benar harus di bawah Kalaupun gitu ngasih loh, karangan nggak boleh. bunga, nama Tanpa pribadi nggak boleh. notaris. Boleh, tanpa Oh. notarisnya nggak boleh. Langsung nanti ada kena teguran seperti Oh, itu. Jadi nggak gitu. boleh sama sekali. Untuk apapun tidak boleh, dia tidak boleh mengiklankan diri. Oh. Jadi ya harus dicari ya, nggak boleh mencari sama sekali melalui jalur apapun, nggak boleh. Tadi kita udah bahas soal manajemen kantor ya, cukup banyak. Mungkin kita karena udah mau buka ya, kita kerucutkan ke 3 pertanyaan aja singkat ya. Iya, boleh. Ada tips tertentu nggak sih? Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa sebenarnya Arazi ini mencari kliennya organik aja kan, tiba-tiba datang aja. Tapi ada nggak upaya-upaya tertentu dalam memarketingkan kantor ini ya? Mungkin ya dengan pitching ke klien, menyebarkan proposal, atau ada nggak upaya-upaya yang lebih tidak organik? Chandra dulu tuh. Apa ya, kalau yang standar sih ya mungkin ini ya, kita memperbaiki website gitu ya, terus kita coba aktif di media sosial juga, Oke. bikin IG untuk Arazi, kemudian di LinkedIn gitu. Itu tapi standar mungkin kantor hukum lain juga melakukan. Jadi kalau menurut saya sih yang paling efektif itu beriklan itu memang melalui output produk kita, Oke. layanan jasa yang kita kasih, karena output itu kan macam-macam ya, ada yang bentuknya dokumen, output advice segala macam, tapi ada hal lain juga yang mungkin nggak bisa diukur gitu. Misalnya kita harus bisa mudah diakses, dikontak gitu ya. Jadi klien itu kan seringkali membutuhkan kita justru di saat genting, di saat panik. Dia pengen kita WA langsung dijawab, telepon langsung diangkat, minta kita meluncur langsung meluncur gitu ya, seperti dokter lah kalau pasiennya sedang sakit. Nah, hal seperti itu mungkin yang bisa menjadi nilai tambah sehingga klien itu repeat order, langganan, terus pokoknya inginnya ini. Karena apa? Karena ya mungkin kalau kualitas produk hukum banyak yang bisa berikan, tapi kalau sentuhan personal yang seperti ini, aksesibilitas seperti ini, kemudian juga fast response gitu-gitu mungkin tidak banyak. Nah ini mungkin yang agak sulit dibentuk menjadi sebuah sistem, karena kalau kita udah bicara layanan perorangan kan tiap orang handlingnya kan akan beda ya. Jadi ada orang yang mungkin sabar meladeni, ada yang kurang sabar kayak gitu. Ini juga yang coba kami tanamkan ke anak-anak asuhan kami di sini. Tentang gimana caranya menghandle klien secara hal-hal yang sifatnya tadi ya, etika, kemudian cara menghandling secara personal, gimana menjawab WA kalau misalnya tiba-tiba didendor dengan banyak pertanyaan bertubi-tubi, gimana mensabarkan diri gitu kan. Dan saya selalu bilang kalau misalnya kalian lagi ruwet, nggak apa-apa kok memberikan sedikit waktu untuk kalian berpikir dulu, menenangkan diri dulu, baru menjawab WA, daripada misalnya menjawab WA dengan bahasa yang kurang wise dan sebagainya gitu. Itu sih mungkin. Saya dulu doktrin senior saya adalah kalau sesibuk apapun kamu tetap balas dulu, apapun balasannya mungkin bisa alasan maaf saya lagi rapat dulu, nanti saya akan balas segera ya. Tapi yang penting acknowledge dulu gitu, dan pokoknya nggak boleh lebih dari 5 menit. Tapi kalau lebih dari 5 menit itu berarti udah lambat responmu. Iya benar-benar kurang seperti itu terus lupa. Aduh maaf baru ingat. Ya baik kami cek dulu atau bagaimana Yes. gitu ya. Ya sama seperti itu juga. Maaf tunggu bentar lagi rapat. Tapi kadang udah gitu udah lupa. Jadi maaf
kan baru aduh maaf ya Allah baru sempet balas Iya. lagi. Minimal kalau klien Kan asal udah dibalas kan udah nggak ada ini Iya. lagi, udah nggak ada notifnya lagi kan. Iya. Jadi akhirnya kelupaan, akhirnya udah tenggelam atau besoknya ya Allah. Iya. Kalau ya apa namanya? Jeleknya gitu kalau udah dibalas duluan. Ya, kadang kalau misalnya klien assalamualaikum minimal waalaikumsalam gitu kan. Terus kalau saya biasa pakai apa namanya kalau misalnya dia ngasih kayak dokumen atau apa izin kami pelajari dulu. Iya, jadi itu ya memang kadang Iya. walaupun kadang misalnya kita, oh iya itu belum Pak bagaimana? Nah, baru kita mikir, oh iya Pak, maaf Pak, masalahnya agak complicated gitu-gitu ya. Jadi Pikir kadang-kadang inspirasi itu datang misalnya kita lagi di kamar mandi, Iya. lagi habis sholat gitu. Oh iya ini tadi gini aja ya usulan solusinya kayak gitu. Iya, iya, betul, betul. Karena Iya. memang kadang-kadang kalau untuk masalah yang kompleks kita kan butuh kepala dingin juga ya untuk Iya. menjawab. Iya. iya Ada kalau dokumen-dokumen harus kita pelajari Betul. dulu gitu kan. kalau saya sih tambahkan Kak Chandra ya. Jadi kan law firm itu kan bisnis kepercayaan ya. Produk kita apa nggak ada kan? Kalau notaris ada produknya, Iya. surat ya kan. Jadi benar-benar bisnis kepercayaan. Jadi tadi karena saya tanya kan apa namanya ada upaya-upaya non organik apa gitu kan. Nah sampai detik ini sih ya apa dari kami biasanya masih getok tular ya. Jadi jadi misalkan apa misalnya tadi dari Kak Chandra, misalnya dari kementerian apa PUPR misalkan, kemudian dari Kementerian Perhubungan butuh, nah itu biasa kan karena mendengar reputasinya gitu, nah baru kita bikin proposal. Jadi proposalnya itu juga apa namanya by ini ya, maksudnya karena ada kebutuhan baru kita bikin. Jadi kalau ikut tender di mana tentang apa pitching di mana belum sih. Kadang-kadang ada, kadang-kadang Ya, kita ikut. tetap ikut gitu ya. Tapi bukan berarti kayak orang lamar kerja kirim-kirim kemana, nggak seperti itu. Biasanya masih apa kirim proposal juga karena gimana pun kita nggak mungkin ya nggak melakukan itu adalah hal yang umum Dan kita mengukur kapasitas kita juga karena kita masih kapasitasnya tidak terlalu besar, kita juga ngukur nih oh nih kerjaan kita udah full gini gitu. Jadi kalau misalnya ada kerjaan masuk lagi, kadang kita juga terbuka untuk collab ya dengan teman-teman Iya. rekan kerja di law firm lain untuk team up istilahnya. Kalau memang proyek itu menyerap lebih banyak tenaga. Ya, ini hal yang baru sih, maksudnya yang buat Kak Nasihat kan kita misalkan ya kan berbagi ya. Iya. Berbagi. Jadi ketika ada namanya gini, namanya ada proyek datang kan nggak mungkin lah kita tolak kan nggak boleh Iya, juga kan. Itu dong, dulu itu prinsipnya. kesempatan kan. Jadi misalkan apa namanya, ternyata ada apa misalnya masuk proyek tentang infrastruktur, cari rekan platform lain yang memang bisa infrastruktur ya udah core-nya sama, kolaps. Kerja barengan gitu. Iya, atau kayak saya di litigasi tentang misalkan ini bidangnya jauh misalkan gitu kan, misalkan tentang kepailitan gitu kan, ya udah kita coba kolaps. Atau misalnya kemarin tentang pasar modal, ada yang bisa kita kolaps. Atau mungkin ada tipikor nanti bisa collab. Wah, boleh, bisa dengan senang hati ya. Kan panjang tuh sidangnya kan, Iya, pasti Iya, lama. panjang. Nah, itu kita Sehari bisa 6 jam sidangnya. Iya, kita juga kita juga ngukur ya manpower kita, lawyer kita punya ya apalagi litigasi ya. Sidang 5 menit nunggunya Iya. 6 jam gitu kan. Capek. Kadang mereka tuh sambil zoom yang lain kayak gitu loh biar Iya. efisien. Itu. Jadi gitu sih. Jadi apa namanya? Lagi-lagi pertama trust dulu ya. Gitu. Jadi sama sih kadang kita juga melakukan upaya-upaya misalnya ada kebutuhan apa, kita datang menyampaikan apa namanya? Proposal, pernah gagal juga pernah gitu kan. Oke. Sering gagal juga ya sering gitu kan, kita presentasi depan calon klien nggak diterima biasanya bukan karena biaya atau apa tapi karena speknya nggak masuk gitu kan. Pernah juga kita presentasi tentang apa namanya waktu itu ya tentang klien butuh jasa hukum tentang perpajakan gitu kan, ternyata Iya, mepet itu banget. Misalnya belum masuk dalam layanan yang kita berikan. Betul. Yang Atau pajak kadang itu spesifik. kadang deadline itu nggak masuk akal gitu kan. Kapan deadline-nya? Hari ini gitu kan. Lah, kapan gua kerjanya gitu kan. Pernah kayak Nah, gitu itu juga. Kita juga ngukur tuh kayak Kita gitu. ngukur. Maksudnya kita juga nggak mau terkurung dalam jebakan ya. Iya, Deadline-nya iya. kapan? Apa, Besok. mengambil pekerjaan yang kita nggak sanggup kerjakan. Iya, ada waktu itu panggilan dari pengadilan pajak, deadline-nya kapan? Besok. Iya, Lah, besok. deal harga aja belum buka data, belum ini gitu kan, belum DP, belum apa terus. Lah, kapan gue kerja terus besok ke pengadilan pajak gitu kan? Lah emang gue zombie gitu kan. Nah, kalau gitu kita terpaksa kadang tegas menolak kalau untuk yang speknya benar-benar di luar nurul ya gitu. Kita nggak sanggupin gitu sih Kak. Kira-kira. Oke. Nah, selama sudah ini yang mau 6 tahun berdiri ya, apa legal matters paling berkesan ya, paling memorable yang pernah ditangani oleh Arazi Law Firm?
Bisa sharing Kak? Iya, mungkin ya. Jadi selama beberapa tahun ini tuh kan tadi saya cerita banyak yang di proyek infrastruktur pemerintah. Mungkin beberapa dari proyek itu sudah mulai menunjukkan hasilnya gitu, dan kami bangga juga bisa menjadi bagian dari perjalanan proyek itu. Salah satunya yang baru beroperasi komersial Desember kemarin itu Spam Regional Jatiluhur. Dan ada beberapa proyek lain yang serupa ya, proyek infrastruktur juga, tapi memang yang kami kawal dari awal itu memang salah satunya proyek KPBU Spam Jatiluhur itu. Gitu. Wow. Kalau dari Kak Cahyo mau nambahin Kak? Kalau dari saya sih yang matters yang paling ini yang berkesan buat saya adalah kita nanganin satu mendampingi BUMN untuk review kontrak dengan China. Nah, ternyata kita juga belajar sesuatu. Ternyata China EPC itu ya engineering, procurement, construction ya. Jadi mereka mau membangun satu pembangkit gitu ya. Pembangkit apa waktu itu ya. Nah, sehingga waktu itu kita juga mendampingi. Ternyata kalau dari China itu kan sekarang memang kalau kita tahu ya di pemegang bisnis di dunia ini adalah China gitu kan, bukan Jepang, bukan Eropa, bukan, tapi sekarang China sebagai satu kekuatan ekonomi baru. Kita waktu itu negosiasi kontrak saja, negosiasi draft kontrak aja itu hampir 3 bulan gitu kan. Kita sudah ingatkan ini ini baru negosiasi 3 bulan gitu kan, ini kapan kerjanya gimana gitu, tapi mereka tetap detail. Itu bukan negosiasi kontrak 3 bulan, itu bukan kontrak IPC-nya ya, kontrak engagement antara klien kami tersebut dengan vendornya itu. Jadi kayak kita kontrak engagement letternya gitu. Gitu. Dan itu bukan untuk IPC, jadi baru penyusunan FS. Istilahnya. Strategi. Bahkan term sheet-nya juga belum ya? Istilahnya. Belum. Jadi mereka itu detailnya nggak ini kan. Yang moral of the story adalah China itu ternyata sangat detail dalam menghitung harga. Jadi kalau mereka menyebutkan servisnya ABC, harganya sekian, mereka strict pada ABC itu gitu. Jadi kalau kita Indonesia kadang suka ayolah kasih bonus perluasan kerja, mereka nggak ada. Perluasan scope of work itu nggak ada ya. Kita kan sangat generous ya. ABC nggak usah diminta pun, ini saya bonusin deh gitu. Nggak ada di situ. Jadi buat kita belajar sesuatu bahwa gimana pun kan China kan memang nomor 1 di dunia sekarang dalam hal bisnis ya. Jadi sehingga apakah itu yang membuat mereka ini? Jadi kita ngambil, tapi kalau maju, cuma mungkin kita juga detailnya tapi kalau terlalu pelitnya mungkin enggak lah ya mungkin gitu. Kalau Cina kita juga menginfokan ya sekalian ya, kalau kita per tahun ini memang ada non exclusive association dengan law firm China. Namanya Grendel Law Firm. Keren. Partnernya itu salah satu teman kuliah saya dulu di NUS. Dan rencananya memang beliau akan membawa klien investor dari China yang mau invest ke sini, dan insya Allah bisa kita fasilitasi lah untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Nice to hear. Semoga makin berkembang bisnisnya. Ini kita menuju pertanyaan terakhir, paling terakhir. Tapi sebelum pertanyaan terakhir untuk menutup, mungkin dari Kak Vivi ada yang mau ditanyakan dulu, tanggepin dari Bu Ketua. Ketuaan kali ya. Takutnya ada yang mau ditanya dari tadi kan, gemes Kak Vivi. Amat sangat luar biasa perjalanannya, sampai dari awal sampai 6 tahun aja sudah bisa seperti ini tuh. Benar-benar hebat. Alhamdulillah. Selamat, pertahankan, ditingkatkan terus. Mungkin pertanyaan begini, bisa nggak menerima internship magang untuk adik-adik yang baru SMA? Karena kebetulan itu kan salah satu program dari kita ya, program kerjanya Biro Hukum adalah menerima untuk anak-anak yang magang. Itu. Apakah bisa menerima seperti itu? Atau hanya terbatas oleh alumnus dari SMA 70 atau mungkin dari keluarga besar SMA 70 punya anak, memang anak yang pengen belajar. Dan apalagi ini benar-benar rajin, luar biasa banget, 6 tahun sudah bisa seperti itu tuh, udah prestasi yang luar biasa. Itu aja sih. Langsung jawab aja, CV-nya ada nggak Kak? Pada prinsipnya bisa.
Malam Oke, itu kan bisa. makasih untuk adik-adik Iya. ya, untuk semua yang punya Iya. anak untuk entrepreneurship, untuk magang bisa Iya. di sini. Sepanjang memang nanti anaknya juga punya interest ya dan mau Hmm. mengikuti arahan dari teman-teman di sini. Karena kalau tidak punya background hukum, misalnya masih lulus SMA kan berarti kan masih banyak diarahkan kan ya. Iya. Kebanyakan mungkin tugasnya administratif gitu ya, misalnya apa menyiapkan alat bukti gitu ya. Iya, kalau di Iya, Pak dokumentasi. Yahya. anak-anak yang udah di Iya. fakultas hukum gitu seperti Atau itu. kalau di saya mungkin riset regulasi peraturan untuk bahan kami membuat kajian hukum seperti itu sih harusnya bisa. Kalau Oke, SMA makasih banyak ya Iya. untuk adik-adik Boleh, semua silakan. yang udah kuliah masih Iya. di fakultas hukum. Iya. Itu bisa nanti untuk misalnya untuk tertarik seperti Iya. apa sih bekerja Iya. di law firm bisa belajar di atas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vivi tambahannya. Ini pertanyaan puncak, berarti untuk menutup, tolong Kak berikan tips ya buat tadi mungkin adik-adik 70 yang akan mau masuk hukum dan nanti akan lulus gitu, tips untuk menjadi apa ya, lulusan hukum dan lawyer yang baik itu, dan nanti mau bikin law firm itu ada tips-tipsnya nggak yang khusus dari Kak Cahyo dulu Kak? Oh, dari saya ya, yang Iya. pertama ya ini kalau mau jadi lawyer yang hebat gitu ya, saya juga dulu bukan lawyer kan, tiba-tiba berkecimpung jadi nggak usah overthinking ya kan, apa yang ada di depan sikat aja dulu. Iya. Apa ini pertama, iya gaspol aja dulu. Jadi ada kesempatan pertama gak usah dipikir, bukan passion gua, nggak usah, gaspol aja dulu gitu kan. Yang penting ada cuannya. Iya. Ya kayak bener loh, kalau nggak ada cuannya ngapain dikerjain? Iya. Pro bono lagi deh. Iya, lain kalau itu pro bono lain. Oke, Kak Chandra? Ya kalau dari saya mungkin sebenarnya selaras ya. Kalau yang basicnya kan tentunya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kayak misalnya kita mau menjadi lawyer tentu ya basicnya kita belajar yang benar gitu kan, lulus dengan nilai yang baik. Kemudian ada pentingnya juga menimba ilmu dulu nih. Kalau kita mau bikin law firm ya kita kerja dulu di law firm. Yes. Oke, karena di sana kita bisa belajar sistem manajemennya, kemudian sistemnya gitu-gitu, kita bisa berguru dengan senior-senior gitu. Nah kemudian kalau merasa sudah cukup nih saya belajarnya mau bikin sendiri, ya itu tadi seperti Kak Cahyo bilang, mantapkan niat, langsung gas aja gitu. Jadi tidak kebanyakan berpikir tapi direalisasikan pelan-pelan, karena kalau kita jalan pelan-pelan itu kan pelan-pelan sampai. Tapi kalau kita Nggak jalan-jalan. terus ini nggak jalan-jalan, kita akan stuck, nggak mulai-mulai gitu. Betul. Tapi tadi menarik kayak sarannya ya, tadi harus belajar dulu di kantor lain, karena saya lihat banyak fenomena juga yang mau instan gitu. Iya. Bahkan mungkin mengakali surat keterangan magangnya ya, belum magang benar-benar, minta surat keterangan magang, beli supaya bisa cepat-cepat dilantik, langsung Iya. buka kantor, tapi Iya. nggak ngerti apa-apa. Namanya gitu Iya. loh, kok lembaga di sini tapi nggak ngerti apa-apa itu kan. Opsional Iya, ya toh, sebenarnya. Barangkali Iya. mungkin dia sudah pernah belajar di tempat lain ya, misalnya mungkin orang tuanya dulu punya kantor hukum, tiap hari sudah berdiskusi dengan ayahnya, mungkin kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya pernah bekerja sangat lama malah ya di kantor lain. Itu yang saya dapat sebenarnya adalah managerial skill-nya. Selain tentu ilmu hukumnya, yang berharga yang lain adalah managerial skill-nya, terus hal-hal seperti how to handle the client dan lain-lain gitu kan. Sehingga ketika kita bikin kantor walaupun size-nya kecil, kita kan tuh pengen rasanya itu kayak kantor besar gitu. Jadi ketika klien kontak kita, klien bertanya kan kita inginnya dilayani seperti halnya kantor besar. Nah itu rasa yang coba kita tawarkan, dimana kalau kita belum pernah merasakan bagaimana berada di kantor yang lebih besar dan memberikan servis yang excellent, tentu kita nggak akan tahu standar apa yang diharapkan oleh klien di luar sana gitu. Oke. Baik, jawaban yang luar biasa ya. Tadi udah sesi yang sangat produktif, kita ngobrol lama, berarti kita sudah sampai ke penghujung acara. Kita akan pindah lagi ke ruang depan untuk penutupan. Oh, siap. Oke. Oke. Ya, warga Bulungan, kita sudah di penghujung Proker Getah Apul episode kedua ini. Nah, kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang untuk tuan rumah, dan ada penyerahan kenangan ya secara simbolis dari Ketua Biro Hukum kami. Silakan Kak Vivi untuk menyerahkan kenangannya sekaligus memberikan kata-kata penutup. Oke, terima kasih semua untuk yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga mendapat manfaat yang dari program kami Getah Apul Gerebek Kantor Hukum Alumni 70. Nah, berikutnya kalau ada yang memang mau kami gerebek lagi kantornya, bisa menghubungi kami di Biro Hukum Ikatan Alumni 70. Dari sini ya nggak cuma ini, untuk yang mau
anaknya belajar mengerti bagaimana bekerja sebagai lawyer, itu juga bisa untuk internship magang di sini. Ada di sini ya daftarnya. Konsultasi juga sama ya? Di sini ya, Konsultasi. konsultasi untuk segala macam. Pokoknya kita palu gada deh. Oke, terima Demi kasih warga banyak. Bulungan ya. Benar. Terima kasih banyak untuk host kita. Adikku Chandra juga Cahyo yang sudah menyediakan waktu, tempat, Siap. juga pengalamannya amat sangat berharga. Sungguh luar biasa ini untuk Arazi, 6 tahun sudah bisa sehebat gini. Insya Allah kedepannya semakin lama semakin baik. Amin. Itu aja. Terima kasih banyak. Ini ada Ya. sekedar untuk kenang-kenangan dari kami untuk para host di sini. Dari tuan rumah, ada yang mau disampaikan Kak sebagai penutup? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Karena mau buka, jadi cukup. Oke. Oke, sampai ketemu di proker selanjutnya. Bye-bye. Bye.